Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang alasan mengapa akidah itu mesti satu dan kekal sifatnya. Dan alhamdulillah kita telah juga uraikan di salah satu bagian dari kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Sayyid Sabiq. Telah kita tuntaskan itu semua dengan urutan-urutan ragam-ragam penjelasan baik dalam bentuk dalil-dalil Al-Quran, juga rasionalisasi, dan kita turunkan lewat tabel-tabel penjelasan. Nah, dari sini saking pentingnya pembahasan tentang akidah ini, mengapa harus satu, mengapa sifatnya kekal, ternyata itu adalah bagian dari support kehidupan atau support fitrah kehidupan manusia secara umumnya yang memiliki dua tugas, dua fungsi sebagai khalifah di bumi dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah. Dan tidak ada support lain kepada dua misi utama itu untuk menyukseskannya kecuali dengan pondasi akidah yang kuat, pondasi keimanan yang kuat yang harus sama. Karena setiap manusia punya risalah yang serupa. Karena itu pondasinya pun harus sama. Ya, mustahil kalau kemudian pondasinya bisa berbeda. Bangunannya bisa saja tidak serupa. Warnanya kelihatan mungkin berbeda-beda. Ya, sama-sama rumah, mungkin ada rumahnya yang mewah, rumahnya yang biasa, rumahnya yang indah, rumahnya yang besar, yang bertingkat dan sebagainya. Tapi semua rumah itu, bangunan itu tetap butuh pondasi. Ya, pondasinya harus sama-sama kuat, sama-sama serupa, dan semakin kuat, semakin bagus ke atasnya. Semakin kokoh ya bangunan itu bisa diajurkan ke atas, tegak berdiri dan dihiasi keindahan-keindahan. Demikian akidah itu kalau mantap menghunjam ke dalam jiwa, maka yang dibangun pun bangunannya bisa lebih kokoh ke atas, bisa bertingkat-tingkat. Ya, karena itu diilustrasikan Islam itu seperti bangunan. Ya, Islam seperti bangunan. Kalau pondasinya kokoh, tiang-tiangnya sholat, dibangun ke atas, bisa bertingkat-tingkat. Sholatnya juga bukan cuma fardu, bisa ada sunnahnya. Ke atasnya nanti bisa dibangun kekuatan dengan tembok-tembok zakat. Zakatnya bukan hanya zakat, nanti bisa diturunkan sunnahnya. Ada infak, ada sedekah dan turunannya. Ya, demikian atap-atapnya. Kita lakukan dengan puasa, ya, pasang dengan umrah, dengan haji, kita hiasi lagi. Puasa bahkan bukan hanya yang pokok, nanti ada yang sunnah-sunnahnya. Ya, itu pilihan bagi kita untuk membangun tingkatan-tingkatan rumah-rumah amalan kita, sehingga banyak juga narasi yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang mengilustrasikan beribadah itu, beramal soleh itu seperti membangun bangunan. As-salatu imaduddin, salat itu tiang-tiang agama, kan? Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Ya, salat itu tiang-tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya, dia telah menegakkan agama, artinya membangun. Ya, dan feedback dari pembangunan itu kembali kepada diri kita. Dan balas saja di akhirat, banyak hadis-hadis sahih menggambarkan bahwa dalam salat sunnah saja kalau kita kerjakan dengan baik, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin, siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu 12 rakaat sehari semalam, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rakataini kemudian ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rakataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Maka karena amalannya itu akan dibangunkan satu rumah di surga. Jadi selalu dilukiskan, diilustrasikan dengan bangunan-bangunan yang kokoh untuk memberikan kesan bahwa Islam itu total. Ya, Islam itu indah karena bangunan itu kalau lebih bagus, lebih indah dipandang. Makanya seringkali orang foto-foto di samping bangunan, ya kan? Untuk menunjukkan bahwa saya pernah di sini, saya ada di sini. Nah, bangunan yang baik itu yang kokoh, yang megah. Maka diri kita itu seperti bangunan juga yang harus menghadirkan citra yang positif dengan akidah yang kokoh, amal yang baik. Ya, sekarang kan kalau ada orang-orang baik, orang-orang yang kokoh, gitu kan, bagus. Banyak orang senang foto-foto kan. Ya, sekarang unik juga orang ketemu ustadz bukan minta doa, minta foto. Saya kemarin ada orang datang tiba-tiba ya ketemu di masjid. Ya, Ustadz minta foto gitu. Besok hari kelahiran saya gitu kan, minta ucapan selamat. Saya bilang bukan ucapan selamat, saya doakan aja. Nama Anda siapa sudah kita doakan. Jadi sekarang orang senang minta foto dibanding minta doa ya. Nah, jadi itu gambarannya. Ya, masih ingat hadisnya kan? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhu ba'dha. Ya, mukmin dengan satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan lagi kan? Yang saling menguatkan, satu pondasi, bahkan nanti satu tubuh, kal jasadil wahid. Ya, idza istaka minhu udwan, kalau salah satu merasakan sakit, yang lain pun ikut merasakan juga. Nah, itu kesatuannya. Ya, kepaduannya dan turunan-turunan yang lainnya. Itu hanya bisa terjadi kekuatan demikian kalau apa? Kalau pondasinya kokoh.
Karena itu mukmin yang baik, ya, yang beramal saleh bisa terjadi amalan itu kalau pondasinya bagus, imannya bagus, kekuatannya bagus. Karena itulah saking pentingnya pondasi ini, saking pentingnya rukun ini. Rukun itu kan pondasi, ya, dasar-dasar simpul-simpul ini. Ulama bahkan memberikan nama-nama yang beragam sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ya, biasanya kalau semakin banyak nama itu menunjukkan ya semakin penting. Ya, semakin banyak sifat menunjukkan semakin mulia. Kalau seseorang kan disifati dengan banyak sifat. Seorang ini, beliau ini Masya Allah orangnya tawadu, jujur, sabar, itu kan artinya banyak kemuliaan melekat kepadanya. Ya kan? Nah, kalau nama zat itu biasa. Adi, Adi, ya kan? Asep, Asep, dipanggil Adi untuk membedakan dengan Asep. Ya kan? Nia, Nia, ya kan? Nani, Nani, dipanggil Nia untuk membedakan dengan Nani, ya kan? Itu perbedaannya. Itu nama zat namanya. Jadi nama zat itu nama yang disebutkan untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Sifat yang dilekatkan kepada nama zat itu untuk memberikan kemuliaan ya kepada orang yang dimaksud, menunjukkan kelebihannya atau bahkan kalau negatif kekurangannya. Ya, semakin banyak yang diberikan yang positif, semakin menunjukkan bahwa orang itu istimewa. Ya, beliau ini jujur, tawadu, sabar, penyayang. Artinya mulia kan? Banyak kan? Nah, ini salah satu contoh manusia yang Masya Allah sempurna takwanya, sempurna kemuliaannya, sempurna pujiannya, ya, bahkan Allah langsung yang memujinya itu Nabi Muhammad SAW. Itu satu-satunya nabi di muka bumi, ya, satu-satunya rasul penutup yang semua nama yang melekat kepada beliau itu nama sifat. Ya, nama sifat, bukan nama zat. Semua nama sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Kafi, dan seterusnya itu semua namanya nama sifat. Yang lain rata-rata nama zat. Ya, Adam melekatkan zat di dalamnya. Ibrahim juga demikian. Walaupun ada makna-makna turunan pada kegiatan atau ada yang mengatakan Abun Rahim, ya, Ibrahim bisa diartikan yang senang berkelana, senang merantau, atau ada juga yang mengatakan dari Abun Rahim bapak yang penyayang, ya kan? Musa, Isa dan segalanya itu rata-rata nama zat semuanya. Kalaupun sifat satu dua, Nabi Muhammad semuanya. Ya, Muhammad superlatif dari kata Mahmud, yang memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi, yang sangat baik. Karena itu jangankan pada manusia, pada hewan pun penyayang, pada tumbuhan penyayang. Bayangkan, bisa kita gambarkan nggak ya, citrakan nggak dalam suasana perang yang mencekam pun, kata beliau, jangan lukai tumbuhan, jangan rusak tanaman, kan? Jangan rusak tanaman. Kalau mau menyembelih, tajamkan pisau, ya, dan terjauh dari hewan yang akan disembelih, percepatkan sembelihan sehingga tidak banyak menimbulkan kesakitan kepada hewannya, kan? Ya, lama menderita dan sebagainya. Itu gambaran kasih yang sangat luar biasa, apalagi pada manusia. Ya. Nah, kemudian Ahmad itu superlatif dari kata Hamid, ya, puncak penghambaan yang tinggi kepada Allah. Walaupun dijamin masuk surga, kan, dengan turunnya Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar. Sebelum wafatnya, satu-satunya nabi yang turun satu surah menjamin kemuliaan dan surganya dan memberikan itu sampai beliau puas. Biasanya kan kalau nikmat nggak pernah sampai puas. Ya, kalau manusia itu kan diberi nikmat nggak merasa puas. Jadi ketika diberikan pengen lagi, diberikan pengen lagi. Karena itu nikmat dalam Al-Quran itu dipasangkan dengan tamam. Sedangkan din dipasangkan dengan kamal. Quran surah kelima ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya kan? Quran surah kelima Al-Maidah ayat 3 di pertengahan ayat itu. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu dinakum, agama kalian. Ya, kamal itu kesempurnaan yang tidak butuh pelengkap. Memang sudah sempurna. Kalau ditambah justru berkurang. Dikurangi apalagi. Ya, jadi dalam agama itu apa yang sudah kemudian ditunjukkan itu yang dilakukan. Adapun pemaknaan berdasarkan penjelasan Rasulullah, dilihat bagaimana ulama menyampaikan kepada kita. Namun tidak boleh kreatif pada sesuatu yang telah dijelaskan, ya. Sesuatu yang telah diterangkan dengan detail, sudah selesai di situ, itu kamal namanya. Kalau tamam, kesempurnaan yang dirasakan ingin menambahnya terus. Ya, bukan nggak sempurna, tapi pengen terus. Jadi seakan-akan nggak cukup gitu. Ya, itu nikmat dilekatkan dengan tamam. Kan Anda kalau diberikan sepeda, ya kan, cukup tidak? Anda pengen sepeda, tapi setelah diberi, Anda lihat motor, pengen motor. Ya kan? Setelah diberikan motor, pengen mobil. Ya, setelah dibeli mobil, ya pengen dapat private jet. Seterusnya. Nah, itulah tamam namanya. Ya, tamam. Kenikmatan itu selalu pengen lebih. Nah, Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah, diberikan kenikmatan di surga sampai merasakan puas. Sampai merasakan nikmat, cukup ya Allah, nikmat ini, sampai ridha. Itu yang di surat Ad-Duha itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya kan? Nah, karena itu
mensyukuri itu semua menjadikan beliau meningkat amalannya. Itu gambarannya tuh. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau bertambah kenikmatan, ya bukan ria, bukan pesta pora, ya, tapi coba tingkatkan syukur kepada Allah, sehingga dengan syukur ini feedbacknya Allah memberikan bimbingan, taufik kepada kita untuk mengelola nikmat ini sehingga mudah dihisab. Itu gambarannya. Karena itu titipan gitu, itu kan akan dihisab. Anda jangan dikira kalau dititipkan sendal baru itu menjadi sendal saja untuk dipakai, untuk ditunjukkan bahwa Anda punya sendal baru. Tidak, itu dihisab. Motor baru itu dihisab, ingat. Ingat ya, mobil baru itu dihisab. Awas, hati-hati. Peci baru itu dihisab. Baju baru itu dihisab. Karena itu bukti syukurnya pakai ibadah. Supaya minta petunjuk kepada Allah. Agar apa yang Allah titipkan ini bisa digunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga hisabnya ringan. Ya, makanya saya sering katakan kalau ada sesuatu yang baru dititipkan, pakai ibadah dulu. Karena itu akan bersaksi nih. Ya, akan bersaksi. Ini semua akan bicara. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Setiap tempat yang dipijak, yang kita singgahi, yang kita gunakan akan bicara. Menyampaikan kepada Allah, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa di sini, ini dan itu pernah digunakan. Jadi alangkah indahnya kalau baju yang kita gunakan bersaksi bahwa pertama kali digunakan kan dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan, gitu kan? Dari mana dapatkan? Anda jawab, alhamdulillah ya Allah, engkau maha tahu, dapatkan dengan cara yang halal. Kemana engkau gunakan? Beri saksi bajunya. Saya pertama dipakai Allah untuk ibadah oleh si fulan. Masya Allah. Kan mulutnya terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya kan? Jadi lisannya dikunci, tangan yang kemudian menyampaikan, kaki yang menyampaikan, dan jadi buktinya apa? Ya, dua alat bukti itu yang memberikan kelengkapan tubuh kita dan perangkat kehidupan kita. Dan fitrahnya di dunia pun begitu kan. Kalau ada sesuatu penghisaban, ya kan, pengecekan harus ada dua alat bukti kan. Nah, nanti ada disidik, dimulai proses penyidikan dan penyelidikan tuh, dicek satu-satu dari mana kemana, dari mana kemana. Itu dua alat buktinya diri kita sendiri dan perangkat kehidupan kita. Nah, itu yang kita gunakan dengan baik. Nah, kalau pondasinya itu bagus, kuat, maka insya Allah itu akan ringan. Karena itu sifat-sifat yang melekat kepada nama itu kalau disebutkan baik semuanya. Ahmad ya sebagai contoh kepada kita untuk menunjukkan bahwa syukuri semua nikmat dengan cara yang indah, yang elok. Karena itu Nabi Isa itu menyebutkan nama sifat yang Ahmad untuk menunjukkan bahwa bedanya Nabi Muhammad ini dengan nabi-nabi yang lainnya itu tingkat ibadahnya nggak tersaingi ya bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena itu beliau infokkan kepada umatnya pada masa itu karena ada yang menduga ini nabi terakhir nih. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias ini. Ada yang menduga yang terakhir karena punya sifat yang menyerupai Nabi Muhammad SAW itu di apa? Di sifat kasih. Ya, di sifat kasih. Saya sebutkan Isa menyerupai Nabi Muhammad ya, walaupun Nabi Isa datang lebih dulu dibandingkan Nabi Muhammad 600 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kisah Nabi Muhammad viral lebih dulu dibandingkan Nabi Isa. Di semua nabi dan rasul seperti pernah saya katakan, yang bertugas di bumi itu diinfokkan dulu tentang Nabi Muhammad semuanya. Dan semua harus komitmen menyampaikan kepada umatnya untuk membantu risalah Nabi ini, menguatkannya. Itu ada di Quran surah Ali Imran itu ayat 81. Ya wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ya qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, di kisah Nabi Muhammad itu kisah yang mengikat ya pada komitmen setiap nabi dan menentukan apakah diangkat enggak nabi itu jadi rasul. Ini salah satu syaratnya. Mereka ditetapkan diangkat jadi nabi dan rasul itu mengakui ya dan berkomitmen untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad dan mereka harus komitmen menolongnya dan menguatkannya. Ya, dan beriman kepadanya. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Harus beriman semua kepadanya. Ini kisah Rasulullah itu sangat luar biasa. Nanti kalau sudah sampai saatnya mengaji kepada bab-bab itu tentang Rasulullah SAW, kita akan uraikan itu. Ya, itulah keistimewaannya, keluhuran Nabi Muhammad SAW sehingga diberikan perangkat-perangkat yang melebihi rasul-rasul sebelumnya. Wajar kan Nabi akhir zaman. Ya, kalau Nabi sebelumnya kan lokal sifatnya. Berdakwah di sini, di sini, di sini. Lokal itu saja. Nabi Muhammad seluruh semesta alam. Rahmatan lil alamin. Karena itu mesti mencakup semua karakteristik Nabi. Ya, itu logikanya. Jadi berikan semua karakteristik kenabian, kemuliaannya, sehingga apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu itu dicakup oleh Nabi Muhammad dan disempurnakan. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa dulu baru dikasih.
akan dakwah kepada Firaun, berangkat ya dengan Harun, ya kan? Begitu akan berangkat, Musa dengan Harun alaihi wassalam berdoa kan? Doanya kan viral itu di surat Thaha itu kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu minta dulu baru dikasih. Rabbi syrahli sadri, minta baru dikasih. Ya Allah, lapangkan hatiku. Lapangkan keadaan jiwaku, sehingga kalau dicela oleh Firaun, kan itu bisa diterima dulu, nggak cepat marah. Sebab kalau Nabi Musa langsung marah berdoa, ya Allah ini menyebalkan nih makhluk ini, langsung hukum aja, wafatkan ya, selesai tugas risalah, nggak ada hikmah gitu kan, seterusnya. Nah ini gambaran. Tapi berdoa minta dulu, Rabbi syrahli sadri, minta langsung dikabulkan. Nabi Muhammad nggak minta turun surah, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi syrahli, kan sadri. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak, nggak minta turun ayat. Bahkan satu surah itu Al-Insyirah, kan? Surah tentang kelapangan jiwa, keluasan hati. Ya, Nabi Musa minta wa yassirli amri, wa yassirli amri. Nabi Muhammad nggak minta wa nuyassiruka lil yusra. Ya, Nabi Musa wa yassirli amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan semudah-mudahnya. Yang diberikan kelapangan, bukan berarti nggak ada ujian, tapi ketika ada ujian mudah mengatasinya, mudah menerima ketika dilontar di Taif dan sebagai mudah menerima karena lapang, ya kan? Membalas dengan segala kemudahan, keindahan, harmoni, kebaikan, sehingga mudah diterima. Risalah mudah diterima, logis, baik dan sebagainya. Itulah nama-nama sifat yang ingin saya tunjukkan, yang melekat kepada beliau. Nah, jadi kisahnya viral sebelum orangnya lahir. Ya, karena komitmen kenabian kerasulan sebelumnya diikat ya dengan meneruskan risalah, menyampaikan pesan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, yang paling paripurna. Dan nanti saling mengonfirmasi kisah-kisah nabi sebelum ini, mengonfirmasi dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam wahyu yang setiap datang disampaikan dari Al-Quran. Makanya kita dengar di Al-Quran, ya, kita simak ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh sebelumnya, ya kan? Sampai ke Ibrahim alaihissalam, sampai ke Musa, sampai ke Isa, bahkan ada surah nanti Maryam dan seterusnya. Itu konfirmasi. Dan makanya saya katakan tidak ada satupun yang kita temukan sekarang, satu keyakinan yang mengonfirmasi antara ajaran yang sekarang dengan sebelumnya. Dan itu konfirmasinya dua arah, dua sisi. Ini menyampaikan begini dan bisa dilacak. Dan dahsyatnya bukan hanya dilacak dari sumber informasi, tapi artefak-artefak yang nyata yang ada dalam kehidupan itu jadi bukti nyata. Ya, silahkan Al-Quran kalau menginformasikan tentang kehidupan bangsa Thamud misalnya, kaum Ad dan sebagainya, itu buktinya masih ada sampai sekarang. Dan kalau digali, diteliti oleh sejarawan misalnya, ya di bagian apapun akan ditemukan, membuktikan kebenaran-kebenarannya. Itu yang kita yakini. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita di bab akidah? Pemberian nama-nama yang banyak ini sesuatu yang menarik. Karena itu kita kenal teman-teman sekalian di bidang akidah ini, ada ilmu akidah, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam dan turunan-turunan yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan dan pentingnya ilmu ini, pondasi ini. Kita belajar tentang sholat, cuma satu nama, fikih sholat. Nggak ada yang lain. Kita belajar zakat, fikih zakat. Kita belajar haji, umrah, fikih haji, fikih umrah, satu. Jadi untuk syariat itu ilmunya fikih. Tapi ketika kita belajar tentang penguatan iman, simpul-simpul iman, ada berapa namanya? Nah, setiap nama ini kan menunjukkan keunggulan, peran dan pentingnya sekaligus parameternya. Si fulan itu jujur, penyabar, penyayang, dan rendah hati. Berarti kan harus ada pembuktiannya kan? Dia disebut jujur karena bisa mengimplementasikan sifat kejujuran dalam sikap kehidupan. Ya, dia disebut rendah hati karena bisa mengimplementasikan sifat tawadhu dalam sikap kehidupannya. Tidak tampil ria, nggak tampil sombong, tampilnya baik dan sebagainya. Kan? Artinya ada implementasi sifat dalam bentuk sikap, karena itu disebut dia dengan itu. Nah, sekarang yang penting kita ketahui nama-nama apa yang dilekatkan oleh para ulama kepada ilmu dasar, ilmu pondasi yang pokok ini, dan apa implementasi sikap kita yang harus ditunjukkan lewat penguasaan ilmu dari nama-nama tadi. Ya, kitab ini akan menjawab nanti. Ya, jadi pagi ini saya ingin mengantarkan kepada penggalian atau pendalaman di kitab ini. Ini kurikulum yang berlaku di Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, kalau kemarin saya berikan buku netral yang dikaji di beberapa kampus bahkan, masya Allah. Ini saya waktu di Tripoli ini, ini kitabnya salah satunya ini yang dikaji itu dan dihafalkan gitu. Ya. Nah, yang di Al-Azhar ini saya belajar karena saya sempat di Dirasat Islamiyah. Ya, yang itu kurikulumnya dari Al-Azhar Asy-Syarif. Dan kita sempat ke Kairo itu untuk ngaji tafsir. Jadi di sini belajar kitab ini ya di Fakultas Dirasat Islamiyah, kemudian
saat ke Tripoli, saya kesempatan saifiyah musim panas itu, saya berburu ulama-ulama yang masih hidup. Di antaranya kami ke Mesir untuk ngaji ke Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Beliau punya kitab tafsir, ya Al-Wasit namanya, itu bagus sekali, dan pulang saya dapat hadiah itu. Alhamdulillah. Ya, nah itu kita coba lihat di sini gambaran apa yang bisa kita kaji dan kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Tinggal setelah itu nanti kita akan terapkan dalam ayat-ayat yang berkesesuaian dengan itu semua. Baik, ini belum di-scan tentunya, belum juga di-upload karena kita akan perkenalkan dulu saja. Ya, kitab ini Mudzakkara fi Ilmi Tauhid Tullab Al-Firqah Ula bil Kulliyah. Jadi ini buku pokok dasar. Ya, buku pokok dasar. Ya. Ini rangkuman. Jadi dari pokok-pokok di kitab-kitab, sepertilah ulama-ulama kini itu untuk memudahkan metodologinya, misalnya di kitab apa, ya. Itu digambarkan intisarinya apa, dihubungkan jadi satu, lalu dikemas dalam bentuk diktat, ya. Ini diktat ini. Nanti diktat itu disampaikan, ya. Itu mencakup beberapa referensi dari kitab-kitab. Nah, metodologi ini yang sering memberikan pengaruh kepada kami untuk mengajar. Jadi guru-guru saya itu banyak yang saya temukan itu merangkum, ya kan, disarinya, tapi mereferensikan kepada kita, ini kitabnya ini. Ya, semua kan sama saja begitu. Kalau ulama dulu kan dari hafalan. Makanya ulama dulu kan kola ini gitu kan. Itu kan referensi juga. Nah, ulama kekinian menggabungkan itu semua, memudahkan metodologinya. Jadi sama terhubung pada garis sanad yang serupa. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi ilmi al-kalam. Ya, ini sudah nama nih. Kemarin kan kita baru dapatkan apa? Aqidah, ya kan? Dan ilmu tauhid. Nah, sekarang ada yang baru, ilmu al-kalam. Fi ilmu al-kalam. Al-mabhath al-awwal. Poin yang pertama, ta'rif ilmu al-kalam. Saya bacakan dulu ya. Nanti bacakan, saya terjemahkan sampai ke titik apa yang kita akan bahas. Min al-ma'lumi anna asy-syari'ah al-islamiyyah fiha al-janib al-i'tiqadi, ya kan? Wal ilmi wal amali. Ya, seperti diketahui bahwa syariat Islam itu di dalamnya ada dimensi-dimensi akidah, i'tiqadi. Ya, ada pokok-pokok bagian-bagian akidah, wal ilmi, hal-hal yang terkait dengan ilmiah, ya. Kemudian wal amali, praktek kehidupan. Itu yang saya gambarkan yang memenuhi 3 unsur dari anatomi manusia. Jadi Islam itu sempurna memenuhi bagian-bagian pokok kehidupan manusia. Pernah ingat waktu saya berikan gambar di awal itu kan, anatomi manusia kan terdiri dari roh, ya kan? Apalagi akal, jasad kan? Nah, setiap itu butuh nutrisi kan? Ya kan? Roh, nutrisinya itu apa? Nutrisinya ibadah kan? Dan ibadah pondasinya apa? Akidah. Akidah itu kalau kita ingin berikan sifat yang melekat kepadanya, i'tiqad, hal yang terkait dengan keyakinan, nutrisinya roh. Ya, secara spiritual. Jadi, yang kedua, hal yang terkait dengan akal, nutrisinya pengetahuan. Segala yang terkait dengan pengetahuan disebut ilmi namanya. Ya, pengetahuan itu bahasa Arabnya ilmu. Segala yang terkait dengan pengetahuan disebut ilmi. Segala yang terkait dengan keyakinan disebut i'tiqadi. Ya, jadi nutrisi rohnya adalah ibadah, pokoknya keyakinan yang kuat, akidah, yang segala yang terkait dengan akidah disebut i'tiqadi. Segala yang terkait dengan pengetahuan disebut dengan ilmi. Sedangkan fisik itu eksekusi terluar. Ya, perbuatan sifatnya, nutrisinya makanan-makanan, ya kan? Kita makan, kita minum, yang lahir dari itu amalan-amalan praktikal yang kita praktekkan, diinstruksikan oleh akal yang mengikat dari instruksi dari roh, ya kan? Kemudian sampai ke akal diikat, terjemahkan jadi instruksi, informatif, pengetahuan yang sifatnya informasi, yang sifatnya instruksi, dieksekusi oleh bagian luar. Itu amal namanya. Ya, segala yang terkait dengan amal disebut amali. Amali. Dan dahsyatnya dalam Islam, itu semua diberikan jalan untuk mendapatkan nutrisi. Jalan itu disebut dengan syariat kan? Ya, karena itu ada syariat untuk ibadah, kasih jalannya. Begini cara memenuhi kebutuhan roh. Ya, disampaikan. Sampai yang pokoknya. Nutrisi untuk akidah begini, untuk ibadah seperti ini. Ya kan? Ini menunya, menu sholat, yang pokok, yang wajib 5 waktu. Seperti saya, Anda, kita makan makanan pokok. Ya kan? Dan menariknya ada berapa? 4 sehat, 5 sempurna. Ya kan? Islam itu kan rukunnya 5 kan? Ya kan? 4 syariat, 1 syahadat kan? 4 sehat, 5 sempurna. Ya, 4-nya syariatnya sehat, bisa sempurna dengan syahadat. Gak ada syahadat, gak sempurna, gak sehat yang 4 itu. Kita makan yang terluar, 4 sehat, 5 sempurna. Makanan pokok kita itu. Jadi jalan untuk roh ada, syariat. Jalan untuk pengetahuan ada, tafakkur, tadabbur, tadakkur. Afala yatadabbaruna al-Quran, la'allakum tatafakkarun, la'allahum yatadakkarun.
Ya, ada riset, analisis, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ada riset, ada bacaan, ada pendalaman dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ilmiah. Syariatnya dengan belajar. Ya, amal juga bisa sempurna. Syariatnya dengan apa? Ya, dengan cara kalau nutrisinya bagus. Makanya Quran datang menerangkan. Ini makanan yang harus dimakan, ini nggak boleh dimakan, nanti bisa merusak fisik, atau berpengaruh kepada pencernaan, atau berpengaruh pada pencernaan akal, atau juga berdampak pada penyakit roh. Karena itu ini yang boleh. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari begini. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang diharamkan. Innama harama 'alaikumul maitata wad dama dan turunannya. Ya, hurimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir dan terus. Ini yang haram-haram nih. Ya, ini kenapa diharamkan? Menjaga kehormatan supaya tidak merusak kepada akal khamar, ya, merasantika, kemudian apalagi misalnya ya segala yang terkait dengan narkotika, sabu, heroin dan sebagainya, ya, atau minuman-minuman keras haram. Kenapa? Bisa merusak akal. Ya, bisa meracau, menurunkan daya ingat, menurunkan daya cerna, nalar dan sebagainya. Itu semua jalan, ya, jalan dalam syariat. Makanya disebut syariat, jalan-jalan untuk memberikan kepada kita pedoman berkehidupan yang baik. Ya, dari apa? Dari tuntunan keislaman. Tuntunan keislaman memberikan jalan kehidupan yang baik, itu tuntunan keislamannya disebut dengan syariat Islam. Dan indahnya syariat Islam itu mencakup semua bagian tubuh kita, diri kita sepenuhnya dalam berperilaku, bersifat dan bersikap. Dan silahkan Anda bandingkan, cari satu tuntunan keyakinan dalam agama apapun yang kitabnya menerangkan secara sempurna semua fungsi yang melekat pada manusia. Ya, nih akal ini seperti ini, fungsinya begini, nutrisinya begini, akan lahir pemikiran begini, kalau salah begini. Jangan berpikir yang keliru karena akan berdampak kepada sikap, maka dilarang suudzon. Itu dari situ aja coba ditemukan. Sampai kemudian kemana lagi? Ke bagian tubuh terluar sampai bagian tubuh terdalam dan sangat detail. Ya, kita urusan makan aja ada aturannya itu. Ya, urusan ke toilet untuk bersih-bersih ada aturannya. Anda bayangkan saking pentingnya, saking dimuliakannya kita, itu semua detil yang terkait dengan fungsi roh, fungsi akal, fungsi tubuh dijelaskan dengan sempurna dan turunan-turunannya. Nah, makanya di sini dibuka dan itu sesuatu yang umum bagi orang Islam. Jadi sebetulnya itu dasar gitu. Ya, di sini sindirannya tajam sekali. Minal ma'lum, harus tahu. Jadi setiap muslim itu harus tahu bahwa tuntunan dalam Islam itu sempurna, mencakup semuanya. Makanya kalau ada orang yang nggak belajar syariat, nggak ngaji Quran, ya, nggak mengkaji hadis, itu rugi. Karena dia kehilangan petunjuk hidup dia. Ya, kehilangan, lemah itu. Ya, makanya nanti ada lemah yang sifatnya lemah di akal. Karena nggak dibaca petunjuknya. Di sini kan ada petunjuk-petunjuknya dalam Al-Quran. Bagaimana cara meriset, cara merumuskan pikiran, cara menguatkan akal, menguatkan nalar, sehingga bisa melihat, membaca, memetakan. Ya kan? Bagaimana menguatkan fisik, puncaknya menguatkan roh. Ada semua. Jadi kalau jarang ngaji, jarang mengkaji, jarang melihat, lemah nanti fungsi bagian yang melekat pada tubuhnya. Harusnya seimbang, proporsional. Nah, ini fungsinya akan maksimal ketika diimplementasikan dalam bentuk khalifah, ya, pekerjaan-pekerjaan menyukseskan, membangun, memakmurkan di bumi itu, plus ibadah. Nah, ini gambarannya. Ya, minal ma'lum, seperti diketahui, anna syariat al-islamiyah fiha al-janib al-i'tiqadi wal-ilmi wal-amali. Ya, seperti diketahui, ya, kalau ada di bahasa Arab itu minal ma'lum, itu yang standar diketahui. Jadi kalau kita belum tahu itu, kita di bawah standar itu. Bukan kita ya, mungkin yang belum seperti itu belum standar. Nah, jadi orang beriman itu harus yakin di Quran itu ada petunjuk hidupnya. Ya, di sini ada terkait dengan roh kita, akal kita, jasad kita. Makanya kajian terhadapnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan kajian materi. Ya, kadang-kadang bingung gitu, untuk mencari dunia tuh sampai jurusannya banyak sekali. Arsitektur ada cabangnya lagi, sosiologi cabangnya, psikologi cabangnya lagi, semua gitu yang terkait dengan dunia itu. Ya, di geologi ada cabangnya lagi, ngagali tentang bumi aja ada banyak lagi. Ya, ini di bagian fisiologinya, ini bagian ininya, ini bagian ininya. Masya Allah, untuk urusan dunia gitu. Tapi untuk tubuh sendiri itu sampai nggak kenal fungsinya. Ini kan unik nih. Ya, ada jurusan di kampus sampai dengan ini fakultasnya jurusannya ada banyak lagi. Untuk apa? Untuk menerangkan tentang interaksi kita dengan lingkungan kehidupan. Ya, yang sifatnya apa? Yang sifatnya nggak abadi. Tapi fungsi sesungguhnya tentang diri kita sendiri, tubuh kita. Yang ini akan menentukan interaksi kita dengan bagian-bagian terluar. Yang kita bersentuhan, bersinggungan dengannya, itu nggak dikaji dengan maksimal. Nah, maka pengetahuan standar bagi insan beriman itu mesti ngerti syariatnya.
Maka orang Islam itu harus tahu syariat Islam. Kenapa penting syariat Islam itu diketahui? Karena itu nutrisi kehidupan kita. Ya, jadi nggak boleh orang Islam anti syariat Islam itu nggak boleh. Diimplementasikan dalam kehidupan konsepsinya, nanti ada konsensus kebersamaan. Tapi secara pribadi orang-orang Islam itu ya diikat dengan pengetahuan dasar tentang syariatnya. Ya, jadi kalau anti syariat, anti hidup namanya. Syariat itu jalan kehidupan. Jadi kalau orang nggak mau syariat, nggak mau hidup berarti. Nggak mau hidup dengan benar. Karena petunjuk kehidupan itu ada dalam syariat. Syariat itu jalan. Ya, sholat itu syariat, puasa itu syariat. Ya, itu gambarannya. Orang Islam tuh nggak bisa anti syariat. Nanti syariat itu ada turunannya. Syariat dalam kehidupan pribadi begini, dalam konsepsi bermasyarakat begini. Saya sekarang sedang meriset Piagam Madinah, tuh indah sekali itu, Masya Allah. Ya, jadi kita bertetangga dengan siapapun, berkehidupan dengan siapapun, tentram itu, tentram. Ya, dan itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyusun atas petunjuk Allah kan disusun. Bagaimana berinteraksi dengan non-muslim, seperti apa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Itu indah, itu syariat itu. Dan gak ada satupun yang protes itu. Padahal dulu ada Yahudi, ada Nasrani, semua menerima. Dan gak ada celaan, gak ada merendahkan, semua hak dijamin dan sebagainya. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita, secara personal bagus, secara komunal juga membahagiakan. Secara personal itu baik, secara komunal itu membahagiakan. Jadi kembali ke sini ya, saya agak pelankan sedikit. Jadi termasuk pengetahuan standar bagi setiap insan beriman bahwa, awas, syariat Islam adalah pedoman berkehidupan yang memberikan bimbingan kepada 3 bagian pokok dari diri setiap manusia. Baik terkait dengan kebutuhan rohnya, kebutuhan akalnya, ataupun kebutuhan fisiknya. Jelas ya? Maidanuhul fiqhul islami wa ma yata'allaqu bih. Ya, dan itu objeknya dicakup nanti oleh fikih Islam dan segala yang terkait dengannya. Amal i'tiqadu fa yu'rafu ahyanan bi ismi ilmi tauhid. Nah, ini dia nih. Yuk kita masuk nih. Adapun yang terkait dengan i'tiqadi, segala yang terkait dengan asas, pokok, keyakinan, pondasi dari roh itu. Nah, ini yang paling pokok karena roh itu generator kehidupan. Tidak ada roh berarti sudah selesai kehidupannya, meninggal. Ya, seorang dinyatakan hidup, mulai ada tanda-tanda kehidupan ketika rohnya ada. Masuk ke dalam diri jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Masih ada enggak detak nafasnya? Detak nadinya ada enggak? Ya, detak jantungnya ada enggak? Ini menunjukkan kan nafas berlangsung. Nafas itu supportnya dari roh. Kalau roh sudah tidak ada, tidak bernafas. Jadi roh belum ada tanda kehidupan, roh sudah ada berkehidupan, roh tidak ada, selesai kehidupan. Nah, pokok yang menunjang roh itu bisa sehat, bisa kuat, nah itu pokoknya nanti diikat dengan 6 pokok, 6 simpul. Ya, rukun yang disebut dengan rukun iman itu spirit yang ada di jiwa takwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sedangkan roh, inti sesuatu, nuat, inti kehidupan, nuat, itu punya 2 bagian. Ada proton, ada elektronnya. Sisi positif, kutub positifnya. Ya, protonnya itu takwa, elektronnya yang support ke protonnya itu, ya kalau di kimia maaf kalau agak tinggi ya, sedikit. Ya, yang di jiwa positifnya takwa, yang sudah pernah saya terangkan. Ya, yang katalisnya, yang support kepada takwa disebut dengan fujur. Ini dua-duanya mesti sehat. Ya, elektronnya yang fujurnya mesti mensupport kepada proton yang positif kepada takwanya, jangan berdiri sendiri. Berdiri sendiri celaka, ya. Bagian baterai itu ada kutub positif, kutub negatif. Harus menyatu keduanya, kasih kabel, baru ada cahaya kan? Baru nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, baru terang. Ya, baru sirajam munira, baru ada cahaya yang menerangi gitu kan. Kalau keduanya disatukan. Tapi kalau berdiri sendiri apalagi kabelnya keluar bisa nyengat sana sini tuh. Itu bahaya. Ya, bisa kesetrum gitu. Itu yang repot, ya kan? Nah, jadi dari sini kita ingin masuk kepada keterangan bahwa hal yang terkait dengan pondasi keimanan, ikatan yang kuat 6 simpul itu, pondasinya disebut dengan akidah yang mengikat 6 itu. Segala yang terkait dengan itu namanya i'tiqadi. Nah, saking pentingnya hal yang terkait dengan akidah ini, pokok i'tiqadi ini, ya. Kemudian para ulama mengatakan ammal i'tiqadi, adapun aspek dimensi akidah, fa yu'rafu ahyanan, maka dikenal ya terkadang bismi ilmi tauhid, dengan ilmu tauhid, 1. Au usuluddin, atau pokok atau usuluddin, 2. Awil fiqhil akbar, 3. Atau fikih akbar. Au ilmu al-aqidah islamiyah, 4. Atau ilmu aqidah islamiyah. Au ilmu al-kalam, atau ilmu kalam, 5. Au ilmu nazar wal istidlal, atau ilmu nazar dan istidlal, 6. Ila akhirih, dan nama-nama yang lainnya. 6 tuh dikasih di sini.
Masya Allah. Pokoknya ada 6, simpulnya 6, namanya pun diberikan 6 itu. Yuk kita tuliskan kembali ya. Satu tadi fayu'rafu ahyanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilmu tauhid. Nah, nanti kita terangkan ya. Tauhid. Kemudian usuluddin. Ilmu al-aqidah al-islamiyah. Al-aqidah. Aqidah al-islamiyah. Ilmu al-kalam. Kemudian al-fiqhul akbar. Kemudian ilmu nadhri wal istidlal. Wal istidlal. Nah, ini dia. 6 ilmu ini. Ya. Coba bisa di zoom supaya kelihatan. Assalamualaikum. Admin yang main handphone, di zoom. Ya, bukan zoom yang sedang zoom gitu ya. Nah, ini kelihatan ya. Ya, fokus ini. Nah, ilmu tauhid 1. Kemudian usuluddin 2, ilmu al-aqidah islamiyah 3, ilmu al-kalam ya. Aqidah islamiyah 3, ilmu al-kalam 4, al-fiqhul akbar 5 dan ilmu an-nadhri wal istidlal yang ke-6. Ada 6 nama. Tadi kita sampaikan bahwa jika satu hal diberikan nama-nama yang beragam dan menunjukkan aspek yang positif, ini menunjukkan bahwa satu, hal yang dimaksudkan begitu istimewa sehingga disifati dengan banyak hal yang baik. Yang kedua, hal itu menunjukkan bahwa penting dengan segala aspeknya, penting dikaji, penting diketahui, ya, penting diteladani dan diterjemahkan dalam kehidupan, demikian seterusnya. Bukankah orang-orang istimewa itu orang-orang penting? Ya, melekat apa saja yang menjadikan diri istimewa, maka menjadi penting. Ya, apakah dengan pengetahuan, dengan sifat, dengan lain-lainnya? Ini gambarannya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya hal-hal yang terkait dengan i'tiqadi, ya kan? Aspek pemenuhan kebutuhan roh di sini, ya, yang ikatan pokoknya nanti menjadi nafas itu ada di jiwa takwa dan sifatnya fujur, dan di sini memiliki 6 simpul utama, dan semua ini butuh nutrisi. Ya. Ini memberikan kesan bahwa semua hal yang terkait dengan aspek nutrisi roh ini sebagai generator kehidupan yang menggerakkan kita, menginstruksikan, memerintahkan untuk berekspresi dan seterusnya, ini saking pentingnya, namanya banyak ilmu yang terkait dengan ini. Ini menunjukkan bahwa ini pokok kehidupan yang sangat penting. Ini istimewa. Kalau ini nggak dipenuhi dengan baik, maka semua instruksi yang datang ke akal, ya kan? Yang datang ke bagian tubuh kita tidak akan maksimal. Apalagi kalau kena penyakit. Ya, nafas itu kan tempatnya di kolbu, ini disebut dengan jiwa. Ya, tempatnya dalam kolbu. Ya, kadang-kadang kolbu disebut dengan hati. Yang dimaksud kolbu, hati ini yang ini, maksudnya jiwa. Ya, menunjuk kepada apa yang di dalamnya, seperti pernah saya terangkan. Ini kalau kena penyakit, sering kita katakan penyakit hati. Ya, contohnya apa? Iri misalnya, hasad. Hasad itu penyakit nafas ini. Ya, yang mengontaminasi kepada roh ini di sini. Di sini penyakitnya nih. Hasad misalnya. Terjemah bahasa Indonesianya iri. Ya. Masuknya kemana? Ke sini, ke kolbu. Dalam kolbu ada ini. Ini sering terjemahkan dengan hati. Makanya sering kita pasangkan iri dengan kolbu. Dikatakan iri hati. Ya kan? Ada dengki, ada ria, ada sum'ah, ada macam-macam. Ini penyakitnya ke sini. Ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Karena penyakit fisik itu tidak langsung memengaruhi kepada kalbu. Ada orang yang kakinya sakit masih bisa mau memaksakan diri ke masjid pakai kursi roda. Nggak berpengaruh tuh.
Ada orang matanya bahkan divonis nggak bisa melihat, masih mau menghafal Quran. Bahkan masih bisa bijak, masih hidup sederhana dan sebagainya. Ya, tapi orang-orang yang kena penyakit ini, itu langsung mengontaminasi kepada akal dan fisiknya. Coba lihat kalau orang sedang iri hati itu, kelihatan. Ya, dari raut wajahnya, dari sikapnya, dari bicaranya, selalu menyoal orang lain, selalu mengharapkan nikmat yang melekat pada orang lain itu hilang. Ya, dia tuh Masya Allah ya, sekarang kendaraannya sudah ganti lebih bagus lagi. Iya ya, Masya Allah nggak diketahui dari mana sumbernya. Iya ya, Masya Allah kemarin aja pakai ini kok tiba-tiba, jangan-jangan dia tuh ternak sesuatu yang gaib ya gitu. Atau dia mungkin pakai sesuatu yang menyimpang ya. Nah itu tuh. Jadi apa yang bersemayam dalam jiwa keluar di lisannya. Ini cara pandang, cara nulis, cara macam-macamnya. Ini berbahaya. Ya, dan di akalnya pasti nggak akan sehat. Sudah jelas itu. Kalau hatinya terkontaminasi, jiwanya terkontaminasi, pasti akalnya nggak akan sehat. Di semua ilmu yang terumuskan di kepalanya dipakai untuk maksiat. Ya, makanya dipakai apa saja. Orang munafik kan akalnya dikelola. Bagaimana cara mengelola akal untuk mewujudkan penyakit nifaknya. Sehingga memunculkan, ya dimunculkan dalam perilaku, diketahui ini sakit ini. Sakit nih. Keluar di lisannya, yang mengolok-olok tentang keislaman, ya bahkan bikin skema-skema gimana caranya muncul ini persoalan itu, muncul yang kontroversial, supaya macam-macam ini. Jadi penyakit semua. Jadi hal yang terkait dengan roh, dengan jiwa, dengan i'tiqadi, ini kalau enggak kita kemudian kelola dengan baik, dijaga, dirawat dengan baik dan sehat, ini bisa berbahaya. Bisa mengontaminasi kepada akal, sehingga perangkat pengetahuan yang ada di dalamnya diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang untuk memenuhi hasrat penyakit yang melekat kepada jiwa itu. Dieksekusi oleh bagian tubuh terluar, jasad, fisik. Ini lebih fatal lagi. Ini yang menghadirkan kekacauan di muka bumi itu, fasad. Ya, dhaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, tampak kekacauan, kerusakan, daratan di lautan karena perbuatan-perbuatan manusia. Karena apa? Karena penyakit. Ya, karena itu ini menjadi bagian yang terpenting untuk kita rawat, ya, bagian terpenting untuk kita pelajari, untuk kita pahami supaya ini sehat. Dari iman yang sehat lahir akal yang sehat, lahir fisik yang sehat. Ya, dan dari semua yang sehat ini lahir semua sifat dan sikap yang kuat. Ya, ini gambarannya. Imannya kuat, akalnya kuat, fisiknya juga kuat. Ini secara bersamaan. Ya, nanti kita turunkan beberapa ayat yang mensupport tentang penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan ini. Nah, ini saking pentingnya ulama menamai banyak hal ini. Ya, dari sini dari iman ada konektivitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik roh kan Allah. Ya, Quran surah ke-17 ayat ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Dan mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang esensi roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad SAW, urusan roh itu termasuk urusan Rabbku. Ya, hubungannya dengan Allah. Nah, ini dia. Karena konektivitasnya langsung kepada Allah, maka semua nutrisi, kebutuhan-kebutuhan roh itu, jalan untuk memenuhi kebutuhan roh itu, ya, itu disiapkan langsung, diberikan oleh Allah. Jalan, ya, jalan seperti pernah saya sampaikan untuk mendapati sesuatu, jalan yang lebar luas disebut dengan syara'a namanya. Syara'. Kata kerjanya syara'. Ya kan? Secara fisikal, kalau sifatnya fisikal bisa dilalui, itu syari' namanya. Ya. Timur Tengah ada Syari' Ahmad Sukarno, gitu kan? Jalan Ahmad Sukarno. Syari' Tamrin, jalan Tamrin, ya luas. Secara material bisa ditapaki, jalan dilewati oleh kendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Ini. Kalau dia gambaran kiasan dari jalan yang secara fisikal nggak bisa dipegang, tapi secara konseptual ini jalan yang harus ditempuh nih. Ya, ini jalannya, ini alurnya, ini lajurnya ini. Itu disebut dengan syariat namanya. Secara konseptual, konsepsinya disebut dengan syariat. Ya, menjadi jalan kita untuk memenuhi sesuatu atau melewati sesuatu. Ini. Makanya jalan bagi kita untuk mendapatkan segala hal yang Allah telah tetapkan untuk memenuhi kebutuhan roh ini disebut dengan syariat namanya. Jelas ya? Nanti frame dengan syariat ini kan harus ada nih. Ya, dihimpun. Himpunannya yang menghimpun ini semua disebut ad-din namanya. Ad-din.
Jelas ya? Nah, kemudian apa nama bagi ad-din ini? Kan mesti ada namanya. Ya, karena boleh jadi ada yang mengatakan bahwa ini pun din saya, ya. Ada yang ingin mengatakan ini din saya, ini din kami, ya, ini din Anda, ini dan din kita, lakum dinukum waliyadin, kan? Dan seterusnya. Maka Allah tetapkan harus sama, harus serupa dari awal kehidupan sampai akhir. Karena setiap manusia yang berkehidupan pasti punya roh. Ya kan? Dan kehidupan ini akan mewujudkan dua misi sebagai khalifah di bumi, Al-Baqarah ayat 30. Kemudian untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 56. Karena itu sepanjang manusia masih punya roh, maka jalannya pun harus sama. Karena jalannya dibuat untuk manusia yang setiap manusia yang punya roh. Ya kan? Maka dinnya harus sama, ya kan? Jalan menujunya nanti Allah siapkan sesuai dengan kebutuhan manusianya, maka ditetapkan din yang dimaksudkan al-Islam. Namanya al-Islam yang saya bahas kemarin. Ya. Jelas ya? Ini pokoknya. Jadi i'tiqad ini pokoknya itu terkait dengan ad-din, namanya al-Islam, Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jelas ya? Baik. Nanti dalam Islam ini nanti Allah siapkan ini nutrisi-nutrisi, ya kan? Yang terkait dengan kebutuhan roh ini yang selaras dengan keadaan zamannya masing-masing. Nanti ada yang pokok yang serupa seperti sholat. Semua generasi masa lalu pun sholat. Seperti pernah saya sampaikan. Nabi Musa sholat, minta kepada umatnya sholat juga, Quran surah ke-20 ayat 14, kan? Nabi Isa juga sholat, Quran surah 19 ayat 31. Nabi Ismail sholat, minta keluarganya sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Quran 19 ayat 55. Ya, Nabi Zakaria juga sholat, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-38 sampai 39. Demikian adanya. Ya, puncaknya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya. Syariat. Ya. Nah, syariat ini isinya apa? Isinya ibadah. Pelan-pelan. Isinya ibadah. Jadi menu-menu yang terkait dengan roh ini, ya kan? Allah berikan nutrisi, kita akses ini dapatkan lewat jalan, jalan ini disebut dengan syariat. Ya kan? Frame konsepsi, ya, yang menghimpun semua syariat ini pokoknya ada di ad-din, namanya adalah Islam. Maka kalau kita ambil semua ini, ya, dalam caranya dengan cara ibadah, ya kan? Diambil ini semua, maka terpenuhi kebutuhan roh itu. Karena itulah ketika Allah perintahkan untuk ibadah, ya ibadah, misalnya lewat sholat, ya kan? Lewat puasa, ya zakat, umrah, haji, kan? Dan seterusnya. Ini sebetulnya menu-menu yang dihidangkan, nutrisi-nutrisi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebab kalau roh nggak dapat nutrisinya, ini bisa lemah. Ini yang munculkan kegelisahan, kegamangan dalam kehidupan, kayak nggak menemukan arah dalam berkehidupan. Dan seterusnya. Kalau ini gelisah, ini bahaya ke fisik. Makanya banyak orang yang memenuhi kebutuhan akalnya, belajar sampai pintar luar biasa, tapi kelihatannya kok kayak hilang arah gitu. Ya, bahkan tidak sedikit yang seperti banyak ketegangan. Tegang itu kan stres namanya. Ada yang mengakhiri hidup, ada yang pintar, udah kaya, kerjaannya cuma metikin cabe, ya kan? Untuk cari ketenangan itu, nanam kangkung, hanya untuk nyari ketenangan. Coba lihat peradaban di Islam dulu, ya. Kaya, hebat, cerdas, tenang juga. Kenapa? Karena terpenuhi. Ya, terpenuhi kebutuhan rohnya, masuk semua. Ya. Nah, sedangkan roh, karena roh tadi sumbernya dari Allah ke sini, ini Quran surah 17 ayat 85, maka semua yang dikerjakan oleh ini pun mengarah kepada satu sumber yang sama, ke Allah. Ya. Saat diperkenalkan tentang Allah ini, ya, tentang Tuhan yang hak itu ketika Nabi SAW sering ditanya, ya kan, nanti kita akan masuk kepada surah-surah Makkiyah, kita akan jelaskan. Nabi ketika menjelaskan tentang Allah itu dimulai dengan kekuasaannya, ya, memberikan gambaran tentang bagaimana menciptakan langit, bumi, merawatnya, memberikan tanda-tanda termasuk pada diri kita. Itu disebut dengan Rabb namanya, Rabb dengan sifat rububiyahnya. Ya, kemarin saya sampaikan sampai orang-orang kafir Quraisy pada saat itu juga protes dengan mengatakan, kami juga punya Rabb. Ya, mereka katakan Lata, Manat, ya, Uzza, Hubal dan sebagainya. Maka siapa nama Rabbmu? Maka diperkenalkanlah kemudian dengan turunnya wahyu surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas menanggalkan semua sifat-sifat yang tidak terkait dengan Tuhan yang hak. Ya, seperti pernah saya terangkan dulu. Ya, tepikan itu yang kalian anggap sebagai Tuhan. Ya, nanti dikomparasikan dengan dalil-dalil kenapa yang ini nggak bisa jadi Tuhan.
Ya, sifat Tuhan itu harus bagaimana? Ketika tidak didapatkan yang terkait dengan sifat ketuhanan, nggak kuat, nggak begini, nggak begitu, harusnya begini, tapi kemudian tidak ada yang memenuhi standar ketuhanan itu, maka tepikan. Menepikan sesuatu sehingga tidak bercampur dengan yang jernih, yang baik, yang benar, disebut dengan ikhlas namanya. Maka turun surah Al-Ikhlas, menepikan sesuatu untuk mendapatkan yang murninya, yang khalisnya. Ya, maka disebutkan sifat-sifat ketuhanan itu. Qul huwallahu ahad. Katakan, huwa yang disebut Rabb itu yang hakiki Allah. Ya, untuk menjadi Tuhan yang benar itu, ya, miliki fitrah ketuhanan, disebut sebagai Tuhan, harus punya sifat-sifat berikut. Ahad. Ini sifat pokoknya. Ya. Kalau sudah ahad, satu-satunya Tuhan, seperti pernah saya terangkan dulu di pembahasan tentang ilahiyat, ya, kalau sudah seperti itu, maka fokus segala hal akan kita berikan. Allahus Samad. Yang jadi tumpuan itu satu titik. Nggak mungkin kalau banyak titik. Ya, di Quran surah ke-21 ayat 22, ya, law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada dalam pengelolaan semesta ini banyak Tuhan, Tuhannya lebih daripada satu, maka akan ada potensi kerusakan dalam pengaturannya. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan berbeda pendapat tentang sesuatu. Terjadi perbedaan pendapat dari para Tuhan untuk menetapkan apa yang harus diberikan kepada warga Bekasi. Karena perbuatan begini. Tuhan yang satu mengatakan turunkan hujan sebagai peringatan. Tuhan yang kedua sampaikan berikan halilintar sebagai peringatan keras. Tuhan yang ketiga jangan rahmati dulu dengan awan-awan yang ini. Jadi berbeda pendapat, terjadi perselisihan antar Tuhan. Yang hancur ya semestanya. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Itu Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Jadi ini dia ahad. Lam yalid wa lam yulad, harus beda dengan makhluk. Ya, tidak boleh dilahirkan, tidak boleh melahirkan. Yang punya sifat kelahiran hanya manusia, yang dilahirkan hanya makhluk. Ya, jadi Allah itu khalik, bukan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada serikat, maksud tunggal. Yang berserikat itu manusia. Yang berserikat itu makhluk. Makhluk berpasangan, makhluk itu lemah butuh yang lain, makhluk itu sosial sifatnya. Tuhan tidak. Harus beda. Laisa kamitslihi syai'. Quran surah 42 ayat 11. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak boleh satu pun yang serupa. Itu standar ketuhanan. Nah, maka yang paling pertama standarnya ahad. Esa, Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maha itu kan satu, nggak boleh ada yang lainnya lagi. Ya, kalau sudah Maha itu kan tertuju pada satu titik. Ya, baik. Jadi ini Allah sifatnya ahad, Maha Esa. Kita beribadah untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi, memenuhi kebutuhan roh yang diarahkan kepada ini, kepada yang satu, ahad. Mengarahkan sesuatu kepada yang ahad, kepada yang satu, itu kata kerjanya, verbnya disebut dengan wahhada. Yuwahhidu. Mengarahkan sesuatu kepada yang satu disebut dengan wahhada yuwahhidu. Sifat, keadaan, hal yang menyertai kita, konsepsinya untuk mengarahkan kepada yang satu itu, sifatnya, keadaannya itu disebut dengan tauhid namanya. Tauhid, selalu menjadikan sholatnya karena yang ahad, tauhid. Puasanya dikerjakan berdasar tuntunan dari yang ahad. Bagaimana cara puasanya? Kapan dimulainya? Seperti apa mengerjakannya? Karena itu ketika Allah menurunkan ayat-ayat puasa diterangkan. Kapan kamu mulai? Ya, di Al-Baqarah 187 itu. Bagaimana saat puasa? Dari mulai perintahnya 183, toleransinya 184, disebutkan detail 185. Bagaimana mengisi puasa dengan berdoa, meminta dan sebagainya 186. Kapan dimulai puasa? Seperti apa kemudian keadaan-keadaan 187, dijelaskan lagi dalam tafsirnya. Ya, dijelaskan detailnya oleh para ulama kepada kita. Ini jalurnya ini. Lalu kita kerjakan berdasarkan tuntunan itu untuk mengacu, ya, kerjakan niatnya karena Allah, ditujukan tuntunannya berdasarkan yang ahad, petunjuk dari Allah yang ahad ini. Segala kegiatan yang kita kerjakan, yang dilakukan berdasar petunjuk dari Allah yang ahad, ini disebut dengan tauhid namanya. Pokoknya, dasarnya. Ibadahnya syariat. Tapi pokok mengerjakan itu karena Allah, fungsinya ada di sini, di i'tiqad. Ya. Ini intinya nih, inti itu disebut nuat kan, seperti saya pernah sampaikan. Segala yang keluar dari inti disebut niat. Niat. Maka niat itu pekerjaan hati, qalbu. Di hati ada apa? Ada roh. Di niat itu i'tiqadi. Ya, dalam jiwa kita, dalam qalbu kita. Makanya semua yang terkait dengan i'tiqad ada di sini, ada di qalbu. Dalam jiwa ini. Ini penggeraknya ini. Ya. Nah, itu ketemu kan semuanya. Makanya kenapa dalam sholat kita berniat, ya kan? Ya kan? Kemudian untuk membedakan zakat dengan infak di niatnya. Untuk membedakan puasa Ramadan dengan puasa Senin Kemis, itu selain waktunya ada niatnya, ya kan? Demikian haji dan umrah bedanya di mana? Di niatnya. Ini.
Niat tuh pekerjaan ini arahnya kemana? Ke sini. Makanya di niat ada keikhlasan. Ikhlas gak niatnya karena Allah tuh? Nyambung semua kan? Ya, dikerjakan semua lewat jalur yang sama, tauhid. Nah, apakah semua orang yang sholat itu dikerjakan ikhlas karena Allah? Belum tentu, ada yang riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Karena pengen dilihat bos itu senang, bagus berjamaah, ayo dia jamaah ke masjid. Kenapa? Pengen dilihat aja oleh bos. Ya, apa cuman dia aja yang bisa tarawihnya ke masjid? Saya juga akan ke sana. Wah, itu untuk menunjukkan bahwa dia harus tahu saya ke sana. Ya, kayaknya saya juga bisa umrah seperti dia. Begitu ke sana tunjukkan nih, saya juga sedang umrah supaya tahu dia bahwa saya sedang umrah. Itu riya namanya. Ya kan? Infak riya, pasang spanduk pengumuman dari Sabang sampai Merauke, mau infak 1 juta. Itu riya. Ya, ada nanti ayatnya tentang itu, gambarannya. Nah, jadi kalau kita ingin mengerjakan ibadah dengan benar, dengan baik, maka ini pondasi mesti kokoh di sini nih, tentang niat ini. Tentang ikhlas. Babnya di mana? Di i'tiqad. Sumbernya di mana? Di sini. Maka kalau kita ingin ibadahnya bagus, sholatnya bagus, syariat nih, syariat yang ini nih, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tauhidnya bagus, maka fa'lam, mesti punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kaitan antara ibadah, ini kan ibadah nih, ya kan? Dengan akidah diikat di satu surah, ya. Dalam satu ayat, surah ke-20 Taha, ayat 14. Innani anallah, Allah. Kan? Kata Allah, innani anallah, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana ahad. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, ya, disembah kecuali aku saja, ahad. Berarti satu kan, maha satu. Fa'budni, ibadah. Maka ibadahlah kepada aku, sembah saya. Tuh. Allah ahad, ibadah. Gimana cara ibadahnya? Wa aqimis sholata lidzikri, contoh lewat syariat, tunaikan salat. Pelan-pelan. Ya kan? Jadi kaitan antara ini ahad, tauhid dengan ibadah. Ini aspeknya. Quran surah ke-20 ayat 14. Tunaikan dengan ikhlas, penuhi kebutuhan ininya. Muncul Quran surah 98 ayat ke-5. Quran surah ke-98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beraktivitas kecuali untuk menjadikan semua sebagai ibadah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, yang semua konsep ini ada dalam ad-din. Apa relevansinya dengan pembelajaran kita? Tadi, untuk mengetahui dengan kuat la ilaha illallah, menetapkan Allah itu ahad, ya, la ilaha illallahnya kuat. Kalau la ilaha illallahnya kuat, ibadahnya juga kuat, syariatnya kuat, maka mesti pakai ilmu. Ya, maka Allah sendiri yang sampaikan, harus ada ilmunya, cepat dapatkan ilmunya. Sesuatu yang disampaikan dengan cepat tanpa jeda menggunakan huruf fa. Ya, konjungsinya nih. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila khulud, cepat, berlangsung cepat tanpa jeda. Sifatnya perintah. Alima ya'lamu, ya, ilman, i'lam. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam, kata perintahnya i'lam, cepat kerjakan, cepat dapatkan pengetahuan, cepat belajar. Diterjemahkan singkat ke dalam bahasa Indonesia, ketahuilah. Ketahuilah itu maksudnya cari tahu, cari ilmu. Ya, maka disampaikan di Quran surah ke-47, surah Muhammad SAW, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh. Saking pentingnya ini tuh, itu di bawah zikir, termasuk zikir yang paling agung yang kita sampaikan, tahlil itu. Ya, zikir yang paling agung selain tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini. Tapi poin esensi dari situ adalah ini, ilmunya. Ya, supaya kita tahu la ilaha illallah, untuk mantap mengucapkan ini supaya lisan sampai ke dalam qalbi. Ya, selain dilatih lewat lisan, diperbanyak la ilaha illallah, la ilaha, diperbanyak supaya mantap hatinya itu, dikuatkan dengan ilmu. Sebab kalau ilmunya kuat, mantap syariatnya ini. Maka di sini ulama menamakan ilmu yang terkait dengan ini, yang menyambungkan semua kepada yang ahad, itu namanya tauhid. Maka disebutlah ilmunya ilmu tauhid. Ini satu. Jelas ya? Nah, ini yang pokok ini. Pokok dari apa? Pokok dari keislaman. Karena syahadat kan nomor satu pokoknya. Kalau syahadatnya nggak ada, syahadatnya goyah, bagaimana kemudian
bangunan Islamnya itu bisa tumbuh, bisa kuat, ya, bisa kokoh. Ini bangunan keislaman. Ada salat tiang-tiangnya, ada zakat di sini, ya, atapnya, ada puasa, kan? Ya, ada tampilan luarnya fisik semua, ada haji, ada umrah. Tapi ini pondasinya, ini syahadatain. Ini pokoknya. Ada di sini pokoknya, 6 simpul itu. 6 simpul. Ini namanya ad-din, nih, ad-din. Frame-nya ad-din. Namanya, nama spesifik untuk ad-din ini al-Islam. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya juga punya din, ya lakum dinukum waliya din. Bagi Anda din Anda, bagi kami din kami. Terus din kamu apa? Inna dina indallahil Islam. Inilah Islam. Ya kan? Nah, pokoknya ada di sini, 6 simpul ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau pondasi bangunan itu pondasinya lemah. Ya kan? Lemah sekali, maka ini gampang goyah. Tiup angin, goyah. Kena gempa, goyah. Ya, gempa secara fisikal bisa menghancurkan. Ya, kena angin puyuh bisa terbang terus tornado dan sebagainya ke bawah ini. Sekarang tornadonya beda. Tornadonya dikasih mobil yang mewah. Ya kan? Gempanya dengan kedudukan. Ya, kasih kedudukan, keislamannya goyah. Kasih angin-angin surga dengan kata-kata, ya. Dengan cinta, dengan macam-macam, itu bisa kena tornado tuh. Bisa ke bawah, kecabut nih akarnya. Ya. Maka tak jarang ada yang murtad, ya, karena ingin mendapatkan materi, gaji sekian, dibayar sekian, dapat proyek sekian dan sebagainya. Ya, mula-mula kadang-kadang dari sini pekerjaannya menepikan sholatnya, dia kerja proyek besar tapi bersamaan dengan Jumat, ada yang begitu tuh sampai nggak Jumatan. Jangankan proyek besar, penjaga-penjaga toko itu ada kasus yang disampaikan sampai nggak boleh Jumatan tuh. Ya, padahal rezeki itu udah teratur. Ini dari sini, yang bahaya tuh sampai ke sini. Yang bahaya kalau ini dicabut, ini lemah, udah habis semua ini. Ya kalau syahadatnya sudah nggak ada, bagaimana bisa sholat? Ya kan? Tapi kalau syahadat masih ada, ini masih tertolong nih sholatnya. Ya, dari mulai yang kemarin apa bahasa Rusianya itu, belang betong. Yang kadang mungkin masih sesekali, ya kan? Tapi kan masih sholat ya, dan masih bisa disupport, naikin nifak di sini. Ini kalau masih ada nih, tinggal dikuatkan cahayanya naik lagi ke atas. Tapi kalau ini sudah nggak ada, jangan diharapkan ini muncul. Jelas ya? Maka ini pokok. Pokok dalam bahasa Arab disebut aslun namanya. Aslun. Aslun itu pokoknya. Cabangnya disebut far'un. Ya, far'un. Kalau jamak banyak sifatnya, jamak sifatnya banyak, maka ini pun dijamakkan, dipluralkan bentuknya. Ini singular. Dijamakkan jadi usul, usulun. Lihat, ini pondasi dalam ad-din kita, dalam Islam, kan pondasinya simpulnya 6 tuh. 6 simpul itu. 6 rukun. Rukun itu kan pokok. Ada 6 kan? Kalau 6 kan jamak kan? Ya kan? Bukan tunggal kan? Kalau tunggal kan 1. Ya kan? Ini kan jamak. Berarti jamak, ini pokok disebut aslun, jamaknya usul. Ini yang pokok-pokoknya, ada 6 pokok nih. Ini nggak boleh goyah. 1 goyah, bermasalah. Simpul pertama, ma'rifatullah. Simpul kedua, malaikat yang terkait dengannya. Simpul ketiga, kitab-kitab. Ya, keempat, rasul. Kelima, hari akhirat, yaumul akhir. Yang keenam, qada dan qadar. 1 simpul bermasalah. Ini akan jadi persoalan di bangunan ini. Ke hatinya pengaruh, ada kegelisahan. Nggak paham qada dan qadar, ada ujian sedikit, langsung gelisah. Tiba-tiba nggak tahajud lagi. Aku sudah kerjakan semua apa yang kau perintahkan ya Allah. Tapi belum terjadi juga. Nah, lemah berarti simpulnya. Belum paham satu di antara simpul ini. Ya, maka kaji yang 6 ini dengan sempurna. Kalau ini sudah kuat, ininya mantap, nanti menerima apapun lebih mudah. Ini gambarannya. Ini pokoknya, pokok bangunannya itu ini. Bangunannya, frame-nya disebut ad-din, namanya Islam. Maka dinamakan oleh ulama inilah usuluddin. Ilmu yang membahas tentang ini, supaya kita tahu tentang pokoknya, kita kuatkan itu, ilmunya ilmu usuluddin. Tuh. Nah, kalau ada di kampus-kampus Islam, Fakultas Usuluddin, fakultas kuliah Usuluddin ini, maka semua ilmu yang diajarkan di situ itu harus menguatkan pokok-pokok keagamaan, memantapkan rukun iman, bukan melemahkannya. Jadi kalau masuk fakultas Usuluddin tiba-tiba mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, itu bukan Usuluddin namanya. Ya, itu Hadamuddin.
Penghancuran, gempa terhadap agama. Zilzaluddin, gempa terhadap pokok-pokok agama itu namanya. Jadi bukan usuluddin. Ya, boleh jadi nanti mengarah kepada kufuruddin, kufur kepada dinnya sendiri. Itu yang repot itu. Ya, kok bisa masuk fakultas usuluddin, tapi pada saat yang bersamaan malah runtuh nilai keimanannya, simpul-simpul imannya malah terlepas, ini jadi berbahaya. Ini bukan usuluddin, bisa mengarah kepada apa? Kufuruddin, itu yang bahaya. Ya, maka usuluddin itu sesuatu yang bagus, ilmu yang bagus. Ya, kalau ada fakultas kuliah dalam universitas Islam, nah ini sesuatu yang pokok yang harus menghidupkan ini. Maka semua materinya, konsepsi yang diajarkan di dalamnya mesti menguatkan ini. Ya, jadi keluar dari alumni sini tuh harus mantap ilahiyatnya. Dia harus mantap menuhankan Allahnya. Terus dia share ilmunya. Kenapa kamu bertuhan Allah? Ini jawabannya begini. Ya. Apa perbedaannya dengan ini yang dipertuhankan? Kenapa ini harus begini? Kenapa ini begitu? Anda bisa jawab begini. Apa rasionalisasinya? Anda mengatakan Islam sebagai agama yang benar. Begini. Jadi bukan keluar dari sini mengatakan semua sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Terus disesuaikan semua ayat demi kepentingan, dipotong-potong. Itu bukan usuluddin namanya. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Ini usuluddin, gambaran pokok. Ya. 6 simpul ini kan semua harus terikat tuh, urwatul wuthqa. Ya. Harus mengikat kuat, mencengkram jiwa. Kan kalau bikin pondasi itu, ya. Bukannya sekarang kan ada yang bikin cakar ayam kan diikat-ikat tuh kan. Terus disimpulkan kan. Terus disemen lagi di situ. Ya, dikokohkan ke bawah itu. Ya, mungkin harus naik di level dinaikkan kali, jadi cakar harimau dia. Supaya lebih kenceng gitu. Ya, sekarang masih cakar ayam saya lihat tuh. Karena dibentuknya seperti cakar ayam. Dimasukkan deh. Itu supaya kuat kan? Diikat, dianyam, diikat, satukan ke bawah, ya kan? Nah, itu ikatan sesuatu yang mengikat kuat dengan kuat kokoh yang mencengkram, itu akidah namanya. Ini akidah itu yang seperti pernah saya terangkan itu. Ya. Ini akidah. Jadi ini harus diikat dengan kuat, harus dibikin akidah, harus bikin ikatan yang kuat nih. Ya. Untuk apa? Untuk mengikat ini bangunannya, kekuatannya, simpulnya. Kalau ini ikatannya sudah kuat, ke atasnya juga bagus. Jadi kan pondasi itu mengikat bangunan. Ya, lem untuk bangunannya ikatannya, jagain begini kan pondasi itu, mengikat supaya kalau ada geseran dikit ditahan begini. Ya, ada angin terpaan kencang ditahan supaya nggak ada pergeseran. Itu kan mengikat kan? Itu akidah itu mengikat bangunan iman kita. Ya. Karena din sudah diambil pakai usul, din sama dengan Islam, maka yang diikatkan nilai keislaman bangunannya. Maka di sini muncul nanti akidah Islam. Kalau akidah Islam mudhaf ilaih, aqidatul Islam. Ikatan Islam. Ya. Kalau kita ingin sifati Islam itu diikat dengan ini, ikatannya ini, diikat dengan ini, maka tambahkan kemudian nisbah ya. Al-Islami pakai ya, kemudian tak untuk menunjukkan sifat ikatannya. Islamiyah. Maka dikenal dengan al-aqidah al-islamiyah. Maka muncul ilmu al-aqidah islamiyah. Ya, nanti sering kita dapati pelajaran akidah Islam ini mudhaf ilaih untuk menunjukkan keterikatan antara Islam ke akidah ke sini yang nggak bisa dipisahkan. Jelas? Untuk menjelaskan seluruh sifat-sifat di Islam diikat oleh akidah, maka tambahkan ya nisbah dan tak di ujungnya menjadi Islamiyah. Dimuncul istilah akidah Islamiyah. Paham? Nah, jadi kalau kita belajar ada akidah Islam, ya itu sama dengan ilmu tauhid. Ada belajar usuluddin sama dengan ilmu tauhid. Jadi kalau keluar dari fakultas akidah Islam, apalagi nama kampusnya akidah Islam, nah, maka yang muncul apa? Kuat tauhidnya. Kalau tauhid kuat, berarti sholatnya juga bagus, puasanya bagus. Jangan mahasiswa usuluddin, sholatnya bolong-bolong. Nah, itu nggak tepat. Karena kalau usuluddin itu udah kuat. Ya, Anda bisa kebayang masa yang kuat akidah yang belajar sholatnya jadi berkurang, harusnya makin mantap ke atas. Ya, bukan makin aneh gitu. Kemudian apalagi puasanya makin bagus. Karena mantap ini. Pokoknya kuat. Kalau pokoknya kuat, bangunannya kuat. Ya, sama dengan ini, ilmu akidah Islamiyah, ilmu tauhid dan sebagainya. Jelas ya? Ini gambaran teman-teman sekalian. Gambaran. Dan ini segala yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya. Ya, lewat firman-Nya disampaikan petunjuknya dari segala yang terkait dengan ini kan kebutuhannya disampaikan, ya, diterangkan, dijelaskan petunjuknya dari mana? Allah kan? Ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi patokan kebutuhan ini semuanya bersumber dari firman Allah. Firman, enggak ada yang lain. Karena kebutuhan dari sini Nabi pun menjelaskan atas dasar petunjuk wahyu. Karena kebutuhan ini.
Ya, semua yang terkait dengan firman Allah mesti dikaji. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Musa secara langsung disampaikan. Begini, begini, begini. Kuatkan ini, kuatkan itu. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW firman-firman-Nya berbentuk Al-Quran dan sebagainya. Ya, maka semua yang terkait dengan materi ini harus kita pelajari. Apa firman-Nya? Ya, apa gambaran yang disampaikan? Ya, di Al-Quran seperti apa? Penjelasannya bagaimana? Semua yang terkait dengan firman Allah disebut kalamullah. Kalamullah, maka disebut dengan ilmul kalam. Jelas? Mau itu diterima oleh kita sampai mendialogkannya, sampai melogikakannya, sampai menggambarkan naklinya, sam'iyatnya, yang didengar, diterangkannya secara akli, itu terkait dengan kalam. Makanya di ilmu kalam itu ada dialog, ada rasionalisasi. Ya? Apa rasionalisasinya? Tuhan harus satu, begini. Apa dasarnya? Ini dalilnya, sam'iyat, ini dalil naklinya. Apa logikanya? Begini. Nah, itu pembahasannya di sini nanti. Ya, jadi yang terkait dengan dialektikanya, dialognya, rasionalisasinya, keterangan nakli wahyunya ada di sini. Ya, jelas ya? Babnya di sini. Nanti ini ada diksi penekanannya masing-masing nanti. Ya, kenapa perbedaan nama ini menunjukkan nanti penekanan dilalahnya masing-masing. Ini dilalah kepada ikatannya, ini kepada pokok-pokoknya, ini kepada penghambaannya yang satu, ini kepada dialektikanya nanti. Untuk penguatan-penguatannya. Karena ingin menunjukkan bahwa semua ajaran dalam Islam itu bukan hanya bimbingan nakliyah yang bernas, tapi juga akliyah. Ya, logis semuanya. Ya, kalau belum ketangkap logis nanti muncul bimbingan hikmah untuk menunjukkan begini maksudnya. Akal kamu terbatas, ikuti ini supaya meluas pemahamannya. Ya, jelas ya? Maka untuk mendapatkan itu semua teman-teman sekalian mesti dipahami. Dipahami, dimengerti. Ini nggak mungkin kalau nggak paham kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Memahami, mengerti tentang sesuatu itu disebut dengan fikih namanya. Di syariat ada fikih. Fikih tentang sholat supaya paham yang dibaca dalam sholat, dikerjakan dalam sholat. Zakat ada fikih, fikih zakat supaya mengerti kapan berzakat, dikeluarkan kemana dan turunan-turunan yang lainnya. Termasuk haji sampai umrah. Tapi di antara semua fikih ini yang tertinggi, yang terbesar. Ya. Sholatnya ngerti, tapi ikhlasnya nggak ngerti, bahaya sholatnya. Paham, sholat itu begini, benar dari awal sampai akhir, tapi nggak mengerti tentang ilmu ikhlas. Ketika nggak mengerti, maka faedahnya menjadi berkurang. Maka fungsinya sia-sia. Sudah sholat benar rukun, ya dari awal sampai akhir, takbir sampai dengan salam, cuma niatnya salah, ingin dilihat orang, riya namanya, maka berbahaya. Maka selain paham yang ini juga penting untuk dipahami, bahkan yang tertinggi. Yang tertinggi, yang terbesar itu akbar namanya. Maka Al-Imam Abu Hanifah menyebut pelajaran tentang ini sebagai fiqhul akbar. Ya. Apakah berdiri sendiri? Ini aja materi nih nutrisinya. Tidak. Dikasih penjelasannya. Dikasih lahan untuk analisisnya. Bahkan diterangkan jalurnya kemana roh ini. Di dalam roh ini sematnya kemana, nafas, ada apa dalam nafas, ada ini, ada itu, nafas. Nanti dari takwa dengan fujur dikemas lagi lewat apa kolbu. Dalam kolbu nanti ada isinya, ada di mana, ada di sodrun. Hubungan ini jiwa dengan akal bagaimana, hubungan kemudian ke fisiknya seperti apa. Itu dijelaskan jalurnya. Sehingga bisa dilacak, dianalisis, dipahami, dimengerti. Makanya semua dalam Islam itu bisa dipahami itu. Ya. Kalau belum paham bukan gak logis, berarti kurang pengetahuannya. Ya. Buktinya apa? Yang lain pada paham, kenapa Anda tidak? Dan yang lain mengerti, Anda tidak. Ketika yang lain mengerti, Anda tidak. Bukan tidak logis, Anda yang belum paham. Jadi belajar. Nah, dengan belajar itu dapat hikmah nanti. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu membimbing akal untuk menangkap sesuatu dengan baik. Karena semua yang ada pada manusia punya keterbatasan. Kalau ingin lebih, dia tambah. Ya kan? Pulsa kalau terbatas kan nggak bisa akses penuh. Belajarnya sepotong. Menyimpulkannya kan nggak sempurna. Ya, kalau pengen sempurna, tambah pulsanya. Kan pandangan terbatas, pendengaran terbatas. Kenapa akal nggak mau terbatas? Ketika terbatas, belajar supaya ditambah sehingga melampaui batasan tadi. Belajarnya pakai hikmah. Hikmah puncaknya di iman. Iman dulu datang hikmah, dibimbing akal untuk memahami. Nah, ini bisa dianalisis, dipahami sampai ke dalil, sampai ke fungsi. Sesuatu yang dianalisis ya dengan dasar-dasar yang kuat, cara untuk menguatkannya, rangkumannya, dalil-dalilnya, itu disebut an-nadhru wal istidlal. An-nadhru untuk analisisnya, istidlal, penguatan dalil-dalilnya dan penunjukan-penunjukannya. Maka ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang juga usuluddin itu disebut juga dengan ilmu nadhri wal istidlal. Makanya kita itu di-challenge. Urusan tauhid aja la ilaha illallah, itu Allah diminta untuk diriset. Silahkan riset nih. Sampai kamu yakin, hatta ya'tiyakal yakin.
Sampai datang keyakinan, sampai maut tiba. Karena yakin di situ diartikan dengan maut juga. Sampai datang kematian. Sampai dijaga. Keislaman itu sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ingin dibuktikan, silahkan riset kata Allah. Kenapa Allah itu harus Tuhan satu-satu yang hak, yang esa? Alasannya apa? Logikanya apa? Silahkan riset. Ini dalilnya. Silahkan bandingkan. Silahkan di-challenge. Dan pada akhirnya pun indah sekali. La ikraha fiddin. Nggak dipaksa kalau kamu ingin ambil kesimpulan. Tapi kalau cara kamu menggunakan ilmu itu benar, ujungnya akan syahadat ke sini. Itu yang dimaksud Quran surah 3 itu ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi para pemilik pengetahuan yang supportnya kepada kebenaran pada akhirnya akan menetapkan Allah Tuhan yang hak. La ilaha illallah. Makanya banyak orang pintar itu pada masuk Islam ketika dia riset dan seterusnya menemukan kebenaran dan tidak dipaksa. La ikraha fiddin. Menemukan kebenaran, nggak mau ngambil, itu pilihan masing-masing. Ya, ketika kembali kepada sang pencipta yang hak, dia mengambil resikonya. Itu indahnya. Jadi diterangkan tanpa pernah menyoal sesuatu ini dan itu, nggak mencela ini dan itu, menyelangkan secara objektif, membandingkan, menunjukkan dengan dalil, silahkan diperkenalkan menganalisis, bahkan di-challenge, dan kesimpulan akhirnya, la ikraha fiddin. Nggak dipaksa, silahkan. Itu indah sekali. Luar biasa. Ya. Nah ini, penamaan-penamaan ini yang menunjukkan bahwa ilmu ini begitu penting. Begitu istimewa. Ya, para ulama aja menganggap penting. Masa kita yang bukan ulama atau belum jadi ulama dengan ya mengabaikannya. Nah, ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang ingin saya sampaikan tadi ini sangat penting ya, kemudian juga menjadi bagian inti dari kehidupan kita. Bahkan kalau ini sudah kuat, kan amalan kuat tuh. Ini kuat, amalnya makin kuat. Kalau amal makin kuat terjaga, kan amal makin kuat kan meningkatkan takwa kan? Masih ingat gak yang saya terangkan? Roh itu ya kan, bawaannya nafas, nafas ada jiwa takwa. Jadi kalau bagus, ini bagus pondasinya, takwanya otomatis meningkat. Ya, makanya peningkatan takwa disupport lewat ibadah kan? Itu jalurnya itu yang pernah saya terangkan. Ya, puasa untuk takwa la'allakum tattaqun. Ya, kemudian haji juga tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kan? Takwa juga, salat takwa juga, itu semua. Kalau ini naik, takwanya naik. Jadi kalau diminta meningkatkan takwa itu meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah untuk nutrisinya roh. Ya, nutrisi roh itu untuk menjaga keislaman. Orang yang disebut muslim. Kalau dijaga sampai meninggal, sukses dia. Itu aja kok, nggak lebih. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Iman tuh simpulnya 6. Ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah lewat ibadah. Haqqa tuqatih, dengan cara yang benar, jangan berpenyakit, jangan riya, jangan macam-macam, jaga ikhlas. Ya kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga itu sampai meninggal kamu menjadi muslim. Muslim itu memeluk Islam, tunduk, patuh, taat dan sebagainya. Itu gambarannya. Kalau itu bisa kita jaga, la ilaha illallah, ditunjukkan implementasinya lewat amal, udah dijamin kata Nabi, dakhalal jannah. Masuk surga itu jaminan Nabi loh, bukan jaminan kita. Dengan rahmat Allah dijamin surga, dengan rahmat Allah. Ya, ada di mana keterangannya? Ini kitab ini, Fathul Majid. Nah, bisa didapatkan. Ini juga ada di kitab ini dikutip beberapa keterangan dari hadis. Ya, kita tunjukkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Fathul Majid karya syarah kitab tauhid. Ini babnya fadlul tauhid wa ma yukfaru minadz dzunub. Ya, keutamaan tauhid dan manfaatnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini di halaman 39. Hadisnya dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Ya, halaman 39 dan seterusnya. Kalau ini syarah nih ke bawahnya nih. Ini matannya di atas, isinya ini syarahnya ke bawah. Ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu an Ubadah bin As-Samiti, dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini. Siapa yang bisa bersyahadat dengan kuat, dengan baik. Ya. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, layak dipertuhankan. Wahdahu la syarikalah. Wahdah, yang wahid, yang satu, ahad, ya kan? Kemudian la syarikalah, tidak menyekutukannya. Kemudian berlanjut, ini masih syarah, saya baca matannya aja ke atas, ya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan jalur untuk bersyahadat itu lewat Muhammad SAW. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Nah, ini syahadat kan diikat dengan syahadu an la ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi bersyahadat kepada Allah itu implementasinya, caranya ditempuh lewat jalur yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
Ya, cara berislamnya, cara bersyahadatnya. Dan wa ana Isa Abdullah wa rasuluh. Dan dia juga mengakui ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengonfirmasi datang membawa risalah. Di antaranya siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya, bukan Tuhan tapi hambanya. Dari dalam Islam yang kita pahami Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi siapa? Tapi hamba Allah dan Rasulnya. Sama dengan Nabi Muhammad, hamba dan Rasul. Sama dengan Nabi Musa, hamba dan Rasul. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim, hamba dan Rasul. Dilahirkan juga ya hasil dari proses kemanusiaan yang terjadi secara biologis. Ya, itu yang kita pahami. Maka kita ikrarkan semua nabi-nabi, semua rasul-rasul semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya, hamba Allah yang Allah kemudian tetapkan penciptaannya lewat Maryam alaihissalam, ya, Bunda Maria, Siti Maryam alaihissalam, wa ruhun minhu, dan ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Adam ditiupkan roh, seperti Musa ditiupkan roh, Nabi Muhammad ditiupkan roh, kita ditiupkan roh. Cuma status mereka nabi dan rasul, kita manusia biasa. Ya kan? Nah, maka apa yang terjadi? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan dia meyakini bahwa ada konsekuensi saat pulang. Ada tempat yang menanti. Bahwa surga itu hak, ya, nyata adanya. Nar, ancaman neraka itu nyata adanya, ya kan? Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amali. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Ini poinnya. Kalau dia bisa menjaga syahadatnya dengan baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jaga dengan baik sampai dengan wafat. Bagaimana menjaganya? Dengan amal, implementasikan, itu ibadah syariat. Kalau itu benar jagaan syahadatnya berdasarkan amalnya, sholatnya, pemenuhan nutrisi tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, amal kebaikannya, yang sosial dengan yang ritual, ala makana minal amal, itu yang menentukan dia adkhalahullahul jannah, dijamin masuk surga, kata Nabi. Ya, makanya mengatakan la ilaha illallah di ujung kehidupan itu gak gampang. Ya, bukan mudah mengatakan la ilaha illallah karena kalimat ini pancaran dari amal, pancaran dari roh, dari jiwa itu, dan dilatihnya lewat amal. Ini jangan dikira kalau tidak pernah beramal bisa mengatakan la ilaha illallah, tidak, nggak begitu. Ya, jadi jangan mengatakan oh, murah sekali ya masuk surga itu dengan la ilaha illallah misalnya sudah dapat masuk surga, belum tentu. Itu diikat dengan amal. Tidak setiap orang yang bisa beramal bisa mengucapkan itu. Bergantung kualitas kebaikannya amal. Makanya kita berlatih mumpung masih hidup. Ya, pembuktiannya nanti saat wafat, lihat aja nanti. Coba orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, walaupun mengaku misalnya Muslim, saya juga Islam, saya juga beriman, tapi nggak pernah mau puasa, nggak pernah mau sholat, ya kan? Nggak pernah menerjemahkan keimanannya. Jangan dikira mudah mengatakan la, kaku tuh. Ya, kaku. Ada yang meninggal saat berjoget, saat berdendang ria, ada yang meninggal saat maksiat, macam-macam. Apa bisa mengatakan la ilaha illallah? Ini, ya kan? Jari tahiyat itu, la ilaha illallah ini jari tahiyat. La ilaha illallah, jari tahiyat. Nggak bisa dipakai maksiat. Ya, lisan orang yang bersyahadat itu, ya nggak bisa diganggu dengan maksiat. Begitu dicampur dengan maksiat, kaku lisan. Ya, makanya kan ditalkin, dibimbing. Itu saking tidak mudahnya mengucapkan, dibimbing oleh yang masih hidup itu, membimbing. Ya, Mas, la ilaha illallah, akhi la ilaha illallah, la ilaha, dibisikkan di telinganya. Ya, keadaan sakarat itu kan nggak mudah. Sakar itu kan tidak konsen. Ya, sakar itu banyak yang berbaur di dalamnya. Ya, makanya orang mabuk disebut sakran, sakar, karena meracau, mengacau dan sebagainya. Ya, beban untuk sakaratul maut itu nggak mudah. Semua dihimpit, setan-setan masuk. Ini terakhir nih. Ya, itu penentuan bagi setan tuh. Karena puncak yang paling penting bagi setan itu saat sakarat. Apakah punya teman atau tidak dia? Maka diganggu terus, dimasukkan. Makanya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Yang kebiasaan maksiat, tampilkan maksiatnya. Supaya nggak fokus membacakan kalimat tauhid. Ya, makanya hati-hati menjaga perilaku. Ya, itu akan mengalami sakaratul maut sesuai dengan kebiasaannya. Yang paling indah itu kalau terus beramal soleh, membiasakan sholat, baca Quran. Itu wafatnya indah itu. Ya, kadang-kadang sadar dalam sholat, sujud, meninggal. Ada yang sedang baca Quran, tiba-tiba la ilaha illallah, meninggal. Sesuai kebiasaan. Bahkan ada yang dengan mudah mengucapkan sebelum meninggal itu la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah. Maka ada yang bisa baca Quran dulu. Ada yang nyiapkan dulu, ada yang pamit dulu, macam-macam. Itu sesuai dengan kemuliaannya. Nah, itu tingkatnya semakin tinggi, semakin dimuliakan oleh Allah, ya semakin diberikan kemuliaan pulangnya. Ya, sebagai tanda bagi manusia. Sesuatu yang mulia disebut karomah namanya. Di karomah itu kemuliaan yang Allah berikan. Tapi sifat karomah beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat diviralkan, diumumkan supaya diketahui itu nabi itu rasul. Kalau karamah sebaliknya disembunyikan. Ya, jadi kalau ada yang jualan karamah itu menunjukkan bahwa karamah yang tidak tepat, karena karamah itu sifatnya disembunyikan, diketahui kadang-kadang di akhir. Wah, ini punya karamah nih, maksudnya punya kemuliaan.
Ya, bukan sesuatu yang mistis yang macam-macam, tidak. Maksudnya ada kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Bisa dengan pengetahuan yang diingat, ya. Bisa dengan dari hartanya, bagaimana dia bersedekah, itu kemuliaan dia diingat dan sebagainya. Ya, bisa dari tenaga dan seterusnya. Jadi ini gambarannya. Ya, karena itu orang-orang yang biasa beramal pancarannya bagus, la ilaha illallah. Ini gambaran. Jadi kalau ini lebih banyak kepada dalil-dalil, ya kan? Ini gambarannya nih. Jadi kalau dalil-dalil ini bagus nih. Nanti ini dasarnya. Ini istidlal sini. Kalau kita ingin bawa ke metodologi, nah ini menerangkannya lebih bagus. Pakai metodologinya. Ya, kalau kita nanti ingin matang dialektikanya sehingga disoal tuh. Ya, sekarang tantangan kita ada pemikiran liberal, sekuler, pluralisme. Ah ini bagus nih yang ini. Ini untuk menjawab segala hal. Jadi kita komplit nih, mau disoal lewat logika, kita jawab logikanya begini. Mau metodologi, kita terangkan dengan mudah. Sehingga apa yang diterangkan tuh gampang dipahami, jelas, rasional. Mau pakai dalil, lengkap. Ini dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, suratnya ini. Tuh. Jadi nggak ada celah. Mau nyoal lewat mana? Yang lucu kadang-kadang nyoal lewat logika tapi nggak punya dalil. Agama itu kan dalil. Ya kan? Tapi orang yang kebanyakan dalil artinya nggak mampu menerangkan dengan mudah kepada orang. Jadi kalau sedikit-sedikit dalil, dalil itu bagus, pokok. Ya, pokok. Tapi yang bagus juga bagaimana menyampaikan dalil itu dengan baik. Kadang-kadang ada masyarakat itu yang dia tuh awam, saking awamnya itu yang penting diperintah bagaimana. Sampaikan dengan cara yang mudah. Makanya orang tua dulu ulama kita itu nggak banyak dalilnya. Karena siqah ulamanya. Siqah, diketahui nih alim, nih baik, contoh, diperintahkan, kerjakan. Sekarang kenapa orang banyak menuntut dalil? Karena siqahnya berkurang. Karena sekarang mudah gitu, orang jadi ustadz tuh mudah sekali. Kemarin profesi A, sekarang ustadz. Saya bingung juga tuh. Kemarin menghibur di televisi, sekarang sudah jadi ustadz. Jadi kiai gitu. Ya, alhamdulillah semua transformasi itu alhamdulillah kita syukuri. Tapi ada jalurnya, ada caranya. Ya, orang belajar sampai puluhan tahun agama sampai datang itu masya Allah gitu ya, masih biasa-biasa saja. Ini kemarin baru begini, sekarang sudah naik tingkat jadi kiai, jadi ini jadi itu. Ya alhamdulillah. Cuma kualifikasinya harus diperjelas sehingga di situ yang menjadikan masyarakat kadang sering menuntut. Ini dalilnya mana? Alasannya apa? Padahal agama itu kalau sudah thiqah nggak boleh ditanya dalil. Ya, jadi ada ustadz itu masih umum. Ya, nanti ada dai, ada muballigh, ada alim, ada faqih, ada mufti. Itu kalau sudah sampainya ke alim, ke mufti, apalagi mufti itu, faqih, itu nggak sopan tanya dalil itu. Nggak sopan itu. Ya. Itu kalau di Timur Tengah tanya dalil sama mufti atau sama faqih, itu disuruh pergi cari syekh yang lain aja kan. Tanya sama yang lain. Nah, karena sudah thiqah, jadi manusianya aja udah dalil gitu. Manusia dalil, tanya dalil lagi. Ya kalau yang awam, kalau yang mujtahid atau sama-sama belajar dikasih referensi kitab. Coba cek di kitab ini konstruksinya begini, diterangkan. Karena kenapa? Bisa mengakses kitab, bisa baca. Jadi kalau dikasih kitab pun bisa baca sendiri. Nah ini ada orang-orang sekarang sudah nuntut dalil, dikasih kitab minta dibacakan. Kan repot itu. Ya, saya pernah mengajar, saya sederhanakan betul bikin presentasi ini. Itu ustadznya nggak bawa kitab katanya. Ya, jadi ustadznya syubhat. Jadi akhirnya pertemuan berikutnya saya bawa kitab 2 mobil, saya simpan di meja semua. Saya memang bukan ustadz kitab, saya bilang saya ustadz kutub. Kutub itu jamak dari kitab nih, buku punya ini. Kalau saya nerangkan ini yang Anda pelajari kemarin tauhid ini. Nah, itu di Timur Tengah levelnya SD. Ini kitabnya ini. Yang ini levelnya kuliahan. Ini yang ini. Kalau kita gabungkan itu yang saya terangkan nih, gambarannya begini. Dalilnya apa Ustadz? Ini di sini. Silahkan Anda baca. Ada nggak terjemahannya Ustadz? Bisa nggak dibantu terjemahkan? Ini kan bikin capek gitu. Jadi kalau Anda mau cari Ustadz, cari yang thiqah, kredibel, bagus, ilmunya baik. Itu yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang murid belajar dari guru kecuali guru itu matang keilmuannya. Ya, di bidang apa? Sanadnya di mana? Makanya dulu jelas. Ya, kalau ngaji aja, belum bisa tafsir jangan menafsirkan. Ya, sudah paham tafsir baru boleh menafsirkan. Hadis. Ya, jangan kita ngaji misalnya ke fikih, ngaji fikih ke ahli tafsir yang belum mengetahui fikih seutuhnya. Tahu tafsir begini tapi belum mendalami fikih. Ah, itu bisa goyang. Ya, bisa beda nanti. Enggak semua disebut memahami segala hal, tidak, mesti tahu. Ini kan repotnya setiap yang pulang jadi ustadz. Ya, saya punya teman sekolah di Saudi, di kampus Saudi, jurusan pertanian. Ya, pulang ke Indonesia disuruh ngajar tafsir.
Dia bilang sama saya, Ustaz, saya pulang suruh ngajar tafsir. Terus antum jelaskan apa? Tafsir kurma, Ustaz. Cara nanamnya ini dan sebagainya. Ini masih bagus tuh, dijaga di satu bidang. Nah itulah gambaran yang kita hadapi saat ini. Tapi setiap apapun kita harus proporsional, bijak. Ya, jadi jangan juga mencela, jangan juga saling merendahkan, menjatuhkan, tidak boleh. Ya, yang kita lakukan adalah proporsional saja. Kalau kita memahami bahwa oh ini belum bisa menjelaskan dengan baik, jangan dicela, jangan dihinakan. Mungkin dalam proses belajar dan sebagainya kita doakan supaya lebih baik, bisa belajar lagi. Terus saat bersamaan kita mengambil ilmu dari sosok-sosok yang kita nilai lebih baik atau lebih kuat atau lebih bisa memberikan penjelasan seperti yang diharapkan, tanpa harus menghadirkan hal-hal negatif kepada orang lain. Kalau begitu jiwa kitanya tenang, pikiran kitanya baik dan mudah menerima ilmu. Ya, karena itu nanti diteruskan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidaklah seorang murid belajar kecuali dari guru yang menguasai di bidangnya. Ya, wa hasunat akhlaqu, dan baik perilakunya. Ya, jadi kalau ngajar juga pandai mencela orang, ngajar tapi jelek-jelekan orang lain juga. Nanti muridnya juga kalau dalam apa tuh Mas bahasa Spanyolnya itu ketepaan ya. Bisa ketepaan itu. bisa terkontaminasi juga. Nanti melahirkan murid yang mencela juga, alih-alih nanti beribadah dengan baik, berilmu yang baik, malah dijadikan peluru untuk saling menembak satu dengan yang lainnya. Untuk apa belajar kalau hanya untuk berdebat? Ya kan? Belajar itu untuk memperbaiki diri supaya ilmunya bagus, ibadahnya bagus. Jadi saya nggak pernah mengajarkan ya, Anda apalagi yang di Mira tuh, ya pelajaran-pelajaran yang digunakan hanya untuk menyoal orang lain. Saya tidak mau seperti itu. Ya, kita mendoakan, membangun harmoni, menghormati. Kalau ada orang lain beda memahami dalam furu', hal-hal yang cabang, ya ditoleransi. Ya, kalau yang usul diluruskan dengan cara yang baik, tapi pun dengan pemahaman yang benar, proporsional. Ya, itu saya kira yang bisa kita perkenalkan satu-satu. Nanti masih ada lagi, nanti ada I'tiqadul Khalis, ada buku-buku yang lain juga. Ya, ada ini yang lebih besar lagi nih, yang dari Al-Azhar. Jadi kita tunjukkan, nggak akan lepas lah dari beberapa. Jadi kurikulum itu setiap eranya itu dipermudah, isinya itu aja. Ya. Nanti konsepsi misalnya di abad kesekian, nanti kita masuk setelah mengkaji ayat-ayat surah-surah Makkiyah, kita akan bahas itu. Di kurikulum di awal abad ketiga, akhir abad kedua, ini tokohnya ini. Kenapa buat begini? Karena tantangan zamannya begini. Ya, di awal abad ke-6 dibikin begini, maka kita kenal istilah begini. Nanti kita jelaskan. Ya, kenapa nanti ada contoh yang sifat 20, di era kapan, tantangan bagaimana, kenapa di sini ada takwil, ada ini kenapa begini, dijelaskan sebagai wawasan pengetahuan. Ya, nanti kemudian di era ini awal abad ke-6 begini gambarannya begini, kita temukan lagi. Oh, kenapa ini ada rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat gini, asalnya gimana, tantangannya seperti apa. Nanti ke sini lagi ada ilahiyat, ada sam'iyat, ada nubuwat, ada rohaniyat, seperti apa gambarannya. Ujung-ujungnya ke sini juga. Ya, sama juga. Ya, apa itu tanzihul ma'budul haq, tanzihul ma'budil haq ya min sifatil ibad. Jadi menyucikan, mengesahkan, mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari semua hal yang terkait dengan makhluk. Mukhalafatul hawadis, laisa kamitslihi syai'. Bergerak di satu titik itu saja. Turunannya ini. Nah, cuma nanti dialektika itu memberikan problem. Yang dengan problem itu yang memunculkan ini faksi-faksi, kadang perselisihan. Itu sebetulnya korban dialektika aja. Ya. Ada yang belum tuntas di pemikiran Yunani karena senang dengan keilmuan dibahas, ditarik, jadi dialog falsafah dan sebagainya. Ya, kalau di filsafat kan hanya menguji kebenaran ya sebuah statement atau argumen atau pernyataan diuji, tapi nggak sampai ke implementasi. Akhirnya para pemikir itu bergulat di pemikiran aja, kerjanya mikir aja. Ya, kadang-kadang nggak jadi solusi implementasi, cuman jalan keluar pemikiran aja. Ini benar nggak cara berpikirnya, benar nggak begini dan sebagainya. Nah, itu kalau terlampau dinikmati jadi persoalan. Ya, pada bidang-bidang tertentu solutif, tapi kalau semakin banyak yang dikaji, kan dalam akidah itu ada yang diimani. Iman itu objeknya apa? Objeknya di sini di hati, bukan di akal. Jadi kalau semua ditarik ke akal, sedangkan akal terbatas, iman luas, akal terbatas. Yang nggak masuk akal, masa yang luas ditarik ke yang terbatas? Sesuatu yang luas dikajinya dengan yang terbatas, yang nggak akan nyampe. Kenapa? Karena akalnya terbatas. Sama kayak ingin melihat misalnya semut di seberang lautan, sebelang sana, ingin dilihat, pakai pandang aja terbatas. Gunakan alat teropong, baru bisa nampak, tepuk sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena pandangan terbatas. Ingin dengar yang frekuensinya nggak bisa terdengar sesuatu. Ya kan ada yang batas-batas tertentu. Dari batas A ke Z 20 sampai ke 20 ribu gitu kan. Di hertznya itu. Ya kalau kita di bawah atau di atas itu nggak mungkin sanggup dengar. Terus masih mau didengar? Nggak mungkin. Terbatas. Lalu kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Kan jadi aneh itu.
Iman itu perkara luas. Ada bagian pokok-pokok yang ditangkapnya oleh iman. Objeknya ditangkap oleh iman. Dia tangkap pakai akal, ya keliru. Ya sama mandi pakai gelas itu, minum pakai gayung. Ya, itu kan repot gitu ya. Jadi ada sesuatu yang proporsional di situ. Jadi nggak semua harus dikaji dengan akal. Ada sesuatu yang diimani. Begitu diimani, hikmah datang. Hikmah ini yang menuntun akal untuk memahami. Itu maksudnya. Gitu. Makanya ada perkara-perkara yang terkait dengan Allah dan seterusnya. Itu nggak bisa. Ya, di objeknya langsung menggunakan akal bahan kajiannya. Pakai iman dulu. Nanti datang hikmah membimbing. Karena itu nanti dalam dunia tafsir itu ada takwil dan turunannya. Dan itu ketat bidangnya. Ketat ya. Nanti saat masuk ke situ kita belajar. Nah, kalau sudah kita pelajari wawasan luas, bijak kita bersikap. Jadi tidak ada lagi kita saling misalnya ribut-ribut ini itu. Kita pahami. Ya pada akhirnya kan masa kita memaksakan apa yang diyakini oleh orang lain. Ya kan? Ya kalau dalam furu'iyat ya nggak ada masalah. Yang usul itu yang beda, itu yang repot. Ya, kalau sudah rukun imannya beda, itu yang jelas-jelas beda. Ya, kalau dalam pemahaman dan seterusnya sepanjang masih dalam frame yang sama, ya itu harus innamal mu'minuna ikhwah, harus bersaudara. Ya, ruhama'u bainahum. Jangan ruhama bi ghairihim, ya kan? Asyidda'u alaihim. Jadi dengan sesama kencang gitu kan, tapi dengan yang luar-luar kok jadi pada baik-baik, itu kan repot gitu. Ya, kalau bisa ruhama bainana, baik-baik dengan kita, harmoni dengan yang lain. Itu kan bagus tuh. Nah, itulah nanti piagam Madinah yang bisa diwujudkan dalam kehidupan. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian yang kita kaji. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah memuliakan kita, menjaga kita dan meridhai apa yang kita kerjakan dalam kehidupan, saling mendoakan dalam kemuliaan. Ya, jangan pernah merasa pesimis dan lelah untuk beramal saleh, bertobat, beristighfar dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, semoga kita diberikan kekuatan untuk saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dalam kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat terbaik dari kalangan yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.